Jadi yang terkuat dengan menebang pohon. Bab 21. Bos yang mengenakan topi terkejut dengan suara melengking Xie Yuan dan mengulanginya tanpa sadar. 4 ons. Petik 2 petik 2. Petik 2 petik 2. Berapa harganya? Jadi Xie Yuan mengulanginya. 4 tael. Anak muda, jangan terlalu serakah. Kalau kau tidak memotongnya sembarangan, pasti hampir 5 tael. Tapi lihat, semua potongannya sudah dipotong. Sang bos menggumamkan sesuatu, mencari-cari kesalahan, lalu mengangkat 4 jari. Sebatang pohon kamper utuh, 4 ons, jangan curang. Xie Yuan meminta dirinya untuk tenang terlebih dahulu. Tidak, saya tidak bisa tenang. Buat kesepakatan. Bosnya tertegun dan menatap Xie Yuan dari atas ke bawah sebelum bereaksi. Jadi Anda berteriak karena harganya terlalu rendah. Dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal dan bertanya dengan ragu-ragu. Anda belum pernah menjual kayu jenis ini sebelumnya. Pertama kali. Xie Yuan mencoba berbicara jujur dengan ekspresi tenang. Sang bos menepuk jidatnya dan merasa ingin memukul dadanya. Terlalu tinggi. Saatnya menurunkan harganya. Itu bukan salahnya, hanya saja kayu kamper merupakan jenis pohon yang sulit ditemukan dan sulit ditebang, jadi hanya penebang kayu tua yang mampu melakukannya. Xie Yuan tampak muda, jadi sang bos berpikir bahwa karena dia tidak menebang kayu, kemungkinan besar dia adalah seorang penebang kayu tua yang telah menjadi bagian dari keluarganya selama puluhan tahun. Orang-orang seperti itu tahu harga, jadi dia tidak mematok harga sembarangan. Siapa sangka, dia ternyata pendatang baru. Sang bos mengerang dan tidak dapat menahan diri untuk mengeluh. Mengapa kamu tidak berpengalaman? Bos, ini pertama kalinya Anda mengatakan hal itu. Xie Yuan tenggelam dalam kegembiraan yang luar biasa. Bisakah Anda menjual pohon seharga 4 tael perak? Bisakah kayu begitu berharga? Meskipun dia mengira harga perabot itu akan lebih mahal, dia tidak tahu harga-harga di sini, dan dia akan sangat senang jika bisa menjualnya seharga 1 atau 2 tael. Hasilnya, 4 tael. Itu di luar imajinasinya. Mengapa kayu kamper ini begitu berharga? Xie Yuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bosnya merasa makin sakit hati ketika mendengar dia menanyakan hal bodoh itu. Dia berkata dengan cemberut, "Dasar anak bodoh. Kayu kamper secara alami tahan serangga dan harum. Kayu ini salah satu kayu terbaik untuk membuat kotak dan peti, serta mas kawin untuk para wanita. Harganya tentu saja tinggi. Lagi pula, Kabupaten Yunzhou padat penduduk, dan kayu kamper di pegunungan dangkal di dekatnya sudah lama ditebang. Kayu ini hanya bisa ditemukan di pegunungan yang dalam, dan kelangkaannya membuatnya berharga. Meski begitu, 4 ons terlalu banyak. Kalau begitu kembalikan uangku." "Tidak, aku hanya mengatakannya dengan santai." "Sungguh. Anak muda, ini harga kayu bagus yang cocok untuk membuat furnitur. Kau pikir banyak orang miskin, tapi banyak juga orang kaya. Ada yang menggunakan kayu kamper untuk membuat kotak pusaka, ada yang menggunakan kayu kamper untuk membuat furnitur biasa, dan ada yang menggunakan kayu kamper sebagai kayu bakar. Hanya untuk dibakar menjadi dupa. Tapi jangan salah sangka, kayu bakar. Banyak sekali orang yang rela menghabiskan uang sebanyak itu. Kayu kamper tidak ada apa-apanya. Nanmu bahkan lebih mahal. Belum lagi nanmu emas, cendana merah, huang huali, akasia, dan sejenisnya." Melihat ekspresi Xie Yuan yang tak tahu apa-apa, sang bos menghela napas dan tidak berusaha menyembunyikannya. Ia ingat bahwa keluarganya hanya tahu cara bertukang kayu dan mendapatkan sedikit uang hasil jerih payah. Ketika mereka pertama kali belajar berbisnis dan berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan sebagai bos, kinerja mereka serupa. Kemudian mereka berganti karir dan hanya menghasilkan beberapa ratus koin dari bisnis pertama mereka, tetapi mereka melejit jauh lebih tinggi daripada anak ini. Mata Xie Yuan berbinar saat mendengar ini, dan telinganya yang tajam menangkap dua kata. "Nanmu." Tidak jauh dari pohon kamper, ada pohon nan kuning. Maka dia menahan debaran jantungnya dan bertanya dengan suara pelan. "Berapa harga nanmu?" "Pohon sebesar ini, jika kau tidak menebangnya sembarangan, 8 tael perak tidak akan menjadi masalah." Xie Yuan bersandar secara taktis dan mengambil napas. Dia merasa telah mendapat 8 tael. Bos itu sangat pandai membaca ekspresi orang. Melihat ekspresinya, matanya berbinar. "Kenapa, kamu masih punya nanmu?" Oke. Kalau kamu bisa mendapatkannya, segera bawa ke saya. Ada pelanggan yang sangat membutuhkan nanmu untuk furnitur. Mari kita lihat apa yang terjadi setelah kita mendapatkannya. Mungkin nilainya lebih dari 8 tael. Xie Yuan berkata tanpa komentar. Sang bos tertegun dan tertawa. "Kamu licik sekali, nak. Oke, asal kualitasnya bagus, aku kasih 10 tael. Kalau takut ditipu, pergi saja ke kota Panlong atau bahkan Kabupaten Yunzhou dan lihat mana yang bisa menawar lebih tinggi." Melihat bosnya cukup percaya diri, Xie Yuan sedikit mempercayainya. "Namun saya harus bertanya pada perusahaan lain jika saatnya tiba."
Baiklah, aku akan kembali kepadamu saat aku punya kabar. Adik kecil, siapa nama belakangmu? Permisi, nama keluarga Anda Xie Yuan. Nama yang bagus. Nama belakang saya Wan, dan saya sudah menjadi tukang kayu selama 30 tahun. Terima kasih, saudara. Kalau punya barang bagus, tolong bawakan ke saya. Saya jamin Anda akan mendapatkan harga terbaik. Ngomong-ngomong, beginilah cara memotong kayu untuk furnitur, kalau tidak, Anda tidak akan bisa membuat potongan besar. Telah diberi pelajaran. Xie Yuan membungkuk dan meninggalkan toko bos Wan. Butuh waktu lama baginya untuk menenangkan diri dengan 4 tile perak yang baru saja diperolehnya di sakunya. Sejujurnya, 4 tile perak tidak banyak. Dia pernah berburu harimau sebelumnya, masing-masing seharga 40 tile, dan dia berbagi 12 ekor. Dia juga mengantongi perak batangan besar, jadi bukan berarti dia belum pernah melihat orang miskin berdagang perak sebelumnya. Bukan berarti 4 tile perak terlalu banyak, tetapi 4 tile perak untuk satu pohon terlalu banyak. Seekor harimau sangat berharga, bernilai 10 pohon bagus seperti ini. Tetapi harimau itu tidak tahu di mana menemukan yang kedua, tetapi dia masih ingat bahwa ada banyak dari mereka di dekat pohon ini dan tempat terbuka itu. Selalu ada 10 pohon kamper, nanmu, dan kayu merah. Jika aku memberikan semuanya, aku akan punya uang untuk sembuh, kan? Satu pohon dihitung 10 hari, bagaimana mungkin ada 2 atau 3 pohon dalam sebulan? Harganya lebih dari 10 tael perak. Cepatlah, hanya setengah tahun. Hanya dalam setengah tahun, kita bisa memperbaiki masalah yang telah menumpuk selama 10 tahun. Ini jauh lebih baik dari yang diharapkan. Xie Yuan bersemangat tinggi dan berjalan menuju gerbang zirah besi dengan langkah cepat. Saya tidak ada di sini selama 10 hari. Setelah memasuki pintu, Cao San melihatnya, mengangkat alisnya, dan maju sambil tersenyum. Terima kasih, adik muda. Sudah lama sejak kamu datang. Kukira, kamu sudah tidak mau latihan lagi. Berlatihlah. Kakak senior Cao, aku bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ambisinya patut dipuji. Cao San mengacungkan jempol. Apakah Anda di sini hari ini untuk menunjukkan kemajuan Anda kepada saudara Huo? Aku belum latihan selama 10 hari terakhir, jadi aku belum membuat kemajuan apapun. Aku tidak akan menontonnya lagi. Ah, Cao San tercengang. Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja? Meskipun mereka belum berlatih selama 10 hari, Tao Jielin dan yang lainnya tidak menyerah. Mereka ingin mengejar perkembangan Xie Yuan 10 hari yang lalu. Tentu saja, tidak ada seorang pun di Sekte Ti yang tahu bahwa Xie Yuan telah merasakan aura memasuki sekte tersebut 10 hari yang lalu. Namun, kata-kata Xie Yuan berikutnya menyelesaikan keraguannya. Akhir-akhir ini aku sedang berusaha menabung. Kakak senior Cao, aku ingin membeli subtonik dari Sasana Bela Diri. Oh, baiklah. Subtonik kualitas rendah harganya 1 ons perak per porsi. Mau satu dulu? 1 dosis setara dengan persediaan 1 hari. Untuk mencegah resep rahasia mereka terbongkar, sekolah bela diri biasanya menjual sup obat siap pakai. Xie Yuan langsung mengeluarkan 4 tael perak dan berkata, saya mau 4. Sebanyak itu. Cao San sedikit terkejut, bukan karena dia menganggap 4 tael perak terlalu banyak, dia tentu saja tidak kekurangan uang, jadi dia bisa berlatih dengan baik. Tapi dia tahu apa yang dilakukan Xie Yuan. Dia seorang penebang kayu miskin di desa pegunungan. Bagaimana dia bisa mengumpulkan 4 tael perak dalam 10 hari? Xie Junior Brother, kau tidak menggadaikan dirimu atau berjudi, kan? Cao San mengerutkan kening dan bertanya, ada orang-orang seperti ini sebelumnya, tetapi sebelum mereka dapat menguasai keterampilan tersebut, mereka menjadi terobsesi. Xie Yuan tertawa. Tidak, aku hanya mencari uang dengan kapakku. Maksudku menebang pohon. Melihat ekspresi halus Cao San, dia jelas salah paham terhadap maksudnya dan curiga bahwa dia mungkin telah menjadi pria kuat. Penebang kayu macam apa yang menghasilkan begitu banyak uang? Dengan menebang pohon emas dan giok. Cao Sansin bingung, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut dan segera memberi Xie Yuan persediaan sup obat untuk 4 hari. Xie Yuan mengemasi obatnya dan berjalan kembali dengan cepat. Ketika sampai di rumah, dia terlalu malas untuk memanaskan anggur dan menghabiskannya pertama kali dalam sekali teguk. Setelah beberapa saat, Xie Yuan merasa sedikit marah. Sepertinya sedikit lebih energik. Bab 22. Efek ramuan itu terasa hampir seketika. Tubuh Xie Yuan tidak hanya terasa sedikit hangat, tetapi juga terasa berenergi hingga ke tulang-tulangnya. Aku penasaran obat apa yang ada di dalam sup ini, khasiatnya sungguh luar biasa. Pantas saja pengawal besi merahasiakan resepnya dengan ketat, dan orang yang bertanggung jawab atas apotek itu adalah murid langsung Biksu Liu. Tidak heran mereka menjualnya seharga 1 atau 2 tael perak. Tampaknya hanya ada satu penyakit di dunia ini. Sambil mendesah, Xie Yuan melompat, berjalan langsung ke halaman, dan mulai bertarung.
Setelah berlatih 6 set meditasi berdiri dari awal hingga akhir, darah dan energi yang hampir tidak terdeteksi di dada saya tampaknya sedikit meningkat. Xie Yuan merasakan kemajuan kecil namun nyata ini, dan semangatnya pun kembali membara. Ia terus berlatih lagi dan lagi, lalu lagi. Bulan keperakan memancarkan cahayanya yang jernih, dan dalam angin dingin malam musim dingin, pemuda itu menghirup dan mengembuskan udara panas. Sebelum tubuhnya merasa lelah, Xie Yuan berhenti. Jauh di lubuk hatinya, ia bertekad untuk terus berlatih. Vitalitas yang meningkat, kemajuan yang diraih, dan hasil yang nyata membuatnya semakin bergairah untuk berlatih bela diri. Namun, anggota keluarga tahu urusan mereka sendiri, dan kelemahan tulangnya terakhir kali masih terbayang jelas di benaknya. Meskipun sup obat itu sangat mujarab dan membuatnya merasa bahwa efek obatnya belum sepenuhnya terasa, Xie Yuan berhenti dengan hati-hati sebelum tubuhnya memberi peringatan. Lebih baik mencegah daripada menyesal. Xie Yuan ingin berjalan di jalan ini lebih lama lagi. Karena aku mewarisi tubuh ini, baik dan buruk adalah bagian darinya. Aku akan merawatnya perlahan-lahan, dan pada akhirnya akan berkembang dan berbuah. Xie Yuan menyeka keringat di sekujur tubuhnya dan merasa seperti orang yang penuh energi dan darah di bawah pengaruh obat. Ia pun tertidur lelap. 3 hari kemudian, Xie Yuan berlatih di halaman. Saat diam, ia bagaikan pohon tua yang berakar. Saat bergerak, ia bagaikan pohon pinus yang bergoyang. Saya telah menguasai 6 set meditasi berdiri, 3 statis dan 3 dinamis. Setelah dia selesai berlatih untuk terakhir kalinya, dia perlahan mengakhiri latihannya dan berkedip. Baju besi lapisan 1, 73/500. Saya sudah berlatih beberapa hari terakhir ini, dan kemajuan saya sangat pesat. Jika tubuh saya tidak dibatasi oleh batasan-batasan ini, bukankah saya bisa berkembang? Xie Yuan sedang berpikir. Darah dan udara di dadanya sudah setebal setengah jari kelingkingnya. Xie Yuan memobilisasinya untuk melembabkan kulit di seluruh tubuhnya dan merasakan kulitnya berangsur-angsur menguat. Dengan bantuan 4 sup obat, ia membuat langkah maju yang besar. Akan tetapi, seiring dengan memudarnya pengaruh obat, energi Xie Yuan yang berkobar seperti api yang membakar perutnya pun ikut mereda, seolah-olah dia telah berubah secara tiba-tiba dari seorang remaja yang pemarah menjadi seorang pria parubaya yang kosong. Merasakan kelemahan yang hanya muncul saat berlatih bela diri, terutama dibandingkan dengan kemarahan yang dirasakannya saat obatnya sepenuhnya efektif, Xie Yuan tersenyum pahit. Kenapa satu-satunya cara untuk menunda ejakulasi adalah dengan obat-obatan? Setelah efeknya hilang, kamu akan kembali ke bentuk semula. Bagaimana dengan berlatih seni bela diri untuk memperkuat tubuh Anda? Faktanya, yang kuat akan selalu kuat, dan yang lemah akan selalu lemah. Kali ini, berkat sup obat dan latihan Xie Yuan yang cermat, dia tidak merasakan kerusakan apapun pada tubuhnya. Mempraktikkan metode ini akan merusak esensi Anda, tetapi memelihara metode ini dapat mengisi kembali ki Anda. Seperti kata pepatah lama, jika Anda berlatih tinju tanpa berlatih seni bela diri, semuanya akan sia-sia ketika Anda tua. Sayangnya, metode membesarkan anak sulit ditemukan. Bagaimana mungkin seorang penebang kayu desa seperti dia bisa menemukan rahasia yang hanya dimiliki sekte-sekte besar? Lupakan saja, jangan terlalu banyak berpikir, tetaplah membumi. Tetapi mengapa saya tidak merasa lebih baik setelah minum obat? Xie Yuan sedikit mengernyit. 60 atau 70 tael perak mungkin bisa menggantikan kehilangan tubuhnya, tapi 4 tael perak seharusnya hanya membuat percikan, kan? Saya pikir keadaan akan membaik, tetapi setelah efek obatnya hilang. Aku memakannya, tapi sepertinya aku tidak memakannya. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk pergi ke sasana bela diri untuk bertanya. Di gerbang besi. Jadi, adik muda Xie, setelah meminum sup tonik, kamu berlatih keras, kan? Cao San memegang dahinya dan mendesah pelan. Xie Yuan menyadari ketidakberdayaannya dan bertanya sambil mengerutkan kening. Ada apa? Tentu. Cao San menggelengkan kepalanya berulang kali. Ini kebenaran sederhana. Khasiat obat dari sup obat itu terbatas. Jika Anda berlatih terlalu banyak, secara alami akan terkuras. Anda tidak merasa lelah karena latihan tersebut menguras khasiat obat dari sup obat, bukan saripati dan darah Anda sendiri. Tapi bagi orang sepertimu, saudara muda Xie, yang kesehatannya sedang buruk, itu seperti kolam yang mengering. Tonik bisa mengairi dan membasahinya, tapi sebelum menjadi basah, kau berlatih Qigong dan menguapkan kolam itu. Xie, adik muda. Sejujurnya, aku sudah melihat banyak rekan seperguruan yang berlatih keras, tapi jarang sekali melihat orang yang begitu bersemangat untuk berkembang sepertimu. Apa yang membuatmu begitu cemas? Cao San bergumam pada dirinya sendiri. Ya, begitulah. Singkatnya, itulah hukum kekekalan energi. Xie Yuan terdiam. Ia belum pernah memikirkannya seperti ini sebelumnya. Memang, mungkin ia menyimpan beberapa kekhawatiran tersembunyi di dalam hatinya, sehingga ia selalu ingin berlatih. Namun, ancaman Zhang bersaudara itu nyata.
Meskipun Xie Yuan telah berhasil menjinakkan para preman itu dan mereka tidak berani mengganggunya lagi, tatapan mata Zhang Laur setiap kali bertemu dengannya di desa membuat Xie Yuan menyadari bahwa masalahnya belum selesai. Namun sekarang tampaknya tidak perlu terburu-buru. Saudara Cao, apa yang harus kita lakukan? Siang ini tidak dingin, tapi malamnya juga tidak dingin. Kalau kamu ingin membangun fondasi yang kokoh, kamu harus melakukannya perlahan. Sup tonik ini saja mungkin tidak akan membantu. Sebaiknya kamu pergi ke apotek dan minta resep pada kakak kedua. Selama periode ini, kamu harus memperlambat latihanmu. Xie Yuan semakin terdiam. Sepertinya ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Dia bisa menunggu, tetapi apakah orang-orang jahat itu akan menunggunya? Cao San melihat ekspresinya dan menasihati. Xie, adik muda. Berlatih kungfu itu seperti air yang menetes mengikis batu, atau pasir yang dikumpulkan menjadi menara. Tergesa-gesa akan sia-sia. Tao Jielin dan yang lainnya tidak mempelajari keterampilan secepat dirimu, tetapi sekarang dia terus berkembang dan telah berhasil masuk. Ini membuktikan bahwa kunci kultivasi terletak pada kegigihan, bukan kecepatan. Xie, saudara muda, untuk seseorang sepertimu yang memiliki ki dan darah lemah, langkah tersulit adalah memulai dengan indra ki. Kau sudah merasakannya, kan? Jadi, kau harus fokus pada nutrisi tubuhmu dulu. Dengan pemahamanmu, kau mungkin bisa mencapai sesuatu yang hebat nanti. Xie Yuan berkata dengan cemberut. Tidak apa-apa. Aku sudah mulai, tapi aku tidak bisa lebih cepat lagi. Apa? Bagaimana mungkin? Apa kau serius? Cao San tertegun sejenak dan bertanya tanpa sadar. Ini baru permulaan, tidak perlu menipu orang. Xie Yuan merasa sedikit tertekan dan menggelengkan kepalanya. Kakak senior Cao benar. Masalah ini perlu dipertimbangkan dengan matang. Aku akan kembali dan memikirkannya dulu. Cao San menatap kepergian Xie Yuan dan bergumam pada dirinya sendiri. Baru mulai. Butuh 10 hari bagiku untuk memulai. Bisakah dia merasakan energinya dalam 10 hari meskipun ki dan darahnya kosong? Apa aku juga lemah? Xie Yuan sedang berjalan pulang sambil berpikir. Atau aku bisa minum obat dan berlatih sekaligus. Dengan begitu, aku bisa maju dan hampir tidak punya kemampuan untuk melindungi diri sendiri, tetapi akan sulit untuk menembus batas dan menjadi seorang pejuang. Lagi pula, jika aku terus seperti ini dalam waktu lama, fondasiku akan rusak. Atau, seperti kata kakak senior Cao, kita bisa merawatnya perlahan-lahan. Kalau aku memberinya waktu, aku bisa menemukan caranya, Tetapi, apakah kedua saudara Zhang itu akan menungguku? Xie Yuan berada dalam dilema. Ia berjalan kembali ke desa Xiaoxi dari kota Panlong tanpa menyadari masalahnya. Sial, bagaimana bisa itu menjadi dosa jika dia hanya terlihat tampan? Dia tiba-tiba menjadi marah. Sialan, ini keterlaluan. Kalau semuanya gagal, aku akan mencincang Zhang Laoer dalam kegelapan, lalu menyelam ke pegunungan dan melihat apakah Zhang Da bisa menemukanku. Xie Yuan secara mental mencabik-cabik Zhang Da dan Zhang Er dan hendak kembali ke rumahnya di lereng bukit ketika dia tiba-tiba berhenti. Seorang pendeta Tao berdiri di depan pintu rumahnya, melihat sekeliling. Setelah melihatnya, pendeta Tao itu mengangkat telapak tangannya, membungkuk, dan bertanya. Anak muda, apakah ini rumah Xie Lun? Bab 23. Xie Yuan tidak pernah menyangka akan mendengar nama kakak laki-lakinya dari mulut seorang pendeta Tao yang asing. Dia menatap pendeta Tao setengah baya itu dengan heran. Pendeta Tao itu tinggi dan kurus, mengenakan jubah Tao biru sederhana, dengan janggut hitam menjuntai hingga ke dada dan jepit rambut kayu di kepalanya. Ia tampak seperti seorang peramal yang sedang duduk di desa terpencil. Wajahnya tirus dan terdapat tahi lalat di sudut mulutnya, yang cukup mencolok namun tidak jelek. Ekspresinya yang tenang menunjukkan temperamen yang damai. Ia berdiri di sana seolah menyatu dengan lingkungannya. Xie Yuan memperhatikan dan merasakan bahwa meskipun pakaiannya biasa saja, temperamennya membuat orang tidak berani meremehkannya. Rumah Seron. Di sini. Aku tidak tahu siapa ketuanya, dan untuk apa dia ingin bertemu dengan saudaraku. Xie Yuan bertanya. Mata Taois itu, seperti danau yang dalam, memantulkan sosok Xie Yuan, dan dia sedikit terkejut. Jadi kamu adalah saudara laki-laki Xie Lun. Guru, apakah Anda mengenal saya? Xie Yuan bahkan lebih terkejut. Sang Tao mengangguk. Tentu saja, kalau bukan karenamu, aku rasa aku tidak akan melakukan perjalanan istimewa ke sini lagi. Ah! Xie Yuan benar-benar bingung dan tidak mengerti lebih jauh lagi. Pendeta Tao itu hanya tersenyum dan bertanya. Di mana kakakmu? Apa dia tidak ada di rumah? Xie Yuan terdiam sejenak dan berkata. Guru, silakan ikuti saya. Di hutan, di depan gundukan tanah Loes. Setelah Xie Lun pergi, ia tidak meninggalkan apapun. Xie Yuan tidak punya uang sepeser pun, tetapi dengan bantuan dan pengaturan Wang Lei dan Lilan, ia hanya membangun gundukan makam, mengukir prasasti, dan membuat tugu peringatan.
Beberapa orang dari mereka mengadakan pemakaman sederhana untuknya. Pendeta Tao dan Xie Yuan berdiri di depan makam, terdiam sejenak, lalu mendesah pelan. Nasib tidak dapat diprediksi. Setelah mendengar ini, Xie Yuan mengepalkan tinjunya. Guru, apa itu takdir? Kakak tertua saya baik hati dan terkenal karena kebaikannya. Dia memperlakukan saya dengan baik, seperti saudara dan ayah. Mengapa dia akhirnya dimakan binatang buas dan tubuhnya dimutilasi? Sang Tao menggelengkan kepalanya. Saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menjawab pertanyaan ini. Xie Yuan berdiri diam sejenak sebelum berbalik dan bertanya. Guru, Anda belum menceritakan bagaimana Anda bertemu dengan saudara saya. Sang Tao mengangkat kepalanya sedikit. Bertahun-tahun yang lalu, aku melewati tempat ini ketika aku pergi ke pegunungan dan bertemu saudaramu di hutan. Dari kejauhan, saya melihat seorang penebang kayu muda dengan lengan dan kaki seperti kera, pinggang, dan darah seperti naga. Ia terlahir untuk menjadi seniman bela diri. Saya mengalami kebuntuan dan telah berjuang selama 10 tahun. Melihat bakat bela diri saudaramu yang luar biasa, saya tiba-tiba terpikir untuk beristirahat sejenak dan menerima murid untuk mewariskan keahlian saya. Mata Xie Yuan melebar saat mendengar ini. Mungkinkah ini gurunya Big Brother? Benarkah bakat bela diri sang kakak begitu tinggi? Sang Tao melanjutkan. Aku tidak menyangka kakakmu akan menolak. Mengapa? Xie Yuan berseru, sama sekali tidak terduga. Bukankah ini adegan klasik di mana seseorang bertemu seorang master di jalan dan dianugerahi kekuatan magis? Bagaimana mungkin saudaraku menolak ketika dia hendak melarikan diri dari desa pegunungan yang miskin dan mencari nafkah? Kecuali, dia hanya bisa memikirkan satu kemungkinan. Benar saja, Sang Taois menatapnya dan berkata, aku ingin membawa adikmu pergi, tapi dia bersikeras membawamu. Aku sedang ada urusan penting saat itu, dan menerima satu murid saja sudah terlalu berat, apalagi seorang pemuda yang lemah. Jadi, hubungan kita sebagai guru dan murid berakhir di situ. Xie Yuan merasakan perasaan aneh di hatinya setelah mendengar ini, dan perlahan-lahan mengerucutkan bibirnya. Kesempatan untuk membalikkan keadaan ada di depan mata Xie Lun. Hanya dengan anggukan, ia bisa bangkit dengan cepat dan menjadi pejuang yang dikagumi semua orang. Namun dia menolak. Faktanya, berdasarkan pemahaman Xie Yuan terhadap kakak laki-lakinya, dia hampir menebak alasannya begitu mendengarnya. Kakak tertua saya pasti akan menolak. Aku tak ingin meninggalkannya, aku tak ingin dia ditinggal sendirian mengurus tubuh mudanya yang lemah. Prajurit, berburu, lilan, pilihan yang tak terhitung jumlahnya, dan hasilnya selalu sama. Apa arti seorang kakak laki-laki seperti seorang ayah? Pilihan Xie Lun sendiri adalah interpretasi terbaik dari hal ini. Mata Xie Yuan merah dan dia mengepalkan tangannya sekuat tenaga untuk menahan diri agar tidak menangis di depan orang lain. Sang Tao menatap lurus ke depan, tampaknya tidak menyadari perilaku Xie Yuan yang tidak biasa. Meskipun saudaramu menolak, aku tergerak oleh kesempatan langka untuk menunjukkan apresiasiku atas bakatnya, jadi aku mengajarinya teknik tinju. Aku berencana untuk kembali dan menjaganya di masa depan. Kalau dia tidak bagus, lupakan saja. Tapi kalau dia bagus, aku akan menerimanya sebagai muridku apapun yang terjadi. Tapi segalanya memang tidak bisa diprediksi. Kapan dia pergi? Ini awal musim panas tahun ini. Xie Yuan berkata dengan suara serak. Sang Tao mengangguk sedikit. Sayang sekali. Kalau kamu jago bela diri, kenapa kamu takut sama serigala, harimau, dan macan tutul? Setelah beberapa saat, Xie Yuan akhirnya tenang. Dia memilah perasaannya dan memikirkan kata-kata pendeta Tao itu, dan tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Guru, Anda ingin menjadikan kakak tertua saya sebagai murid Anda. Wilayah kekuasaannya pasti sangat tinggi. Sang Tao memilih jenggotnya yang panjang. Tidak terlalu tinggi. Bolehkah aku bertanya alam apakah ini? Menurutmu aku berada di alam yang mana? Sang Tao bertanya balik. 3 perguruan bela diri utama di kota Panlong semuanya memiliki guru di tingkat kedua, jadi jelas mereka harus berada di tingkat ini untuk membuka perguruan dan menerima murid. Pendeta Tao ini tampak sangat ahli, lebih kuat daripada guru sekte Ti. Mungkinkah dia berada di tingkat ketiga? Xie Yuan berpikir sejenak, lalu mengangkatnya sedikit dan bertanya ragu-ragu. Pelatihan keempat, penghalang tulang selesai. Sang Tao tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hehehe, anak muda. Masih berlatih di luar, apakah kamu memenuhi syarat untuk menerima murid? Ini. Bukankah ini berarti ketua sekte dan yang lainnya sedang dimarahi? Xie Yuan merasakan temperamen Sang Taois tiba-tiba melambung tinggi, punggungnya yang tinggi dan kurus tampak menjulang tinggi, langsung menutupi pohon poplar besi yang menjulang tinggi. Melihat reaksi pendeta Tao itu, Xie Yuan menyadari bahwa dia sepertinya telah mengatakan sesuatu yang lucu dan menggaruk kepalanya dengan canggung. Saya tidak tahu alam apa yang ada setelah tingkat pelatihan keempat. Pendeta Tao itu berhenti tertawa dan menggelengkan kepalanya.
Sekte-sekte kecil ini tidak bisa mengajarkan apapun, dan mereka bahkan tidak bisa membedakan alam. Dengarkan baik-baik, mempraktikkan 4 gerbang latihan eksternal, transformasi ki dan darah, jembatan ganda langit dan bumi, integrasi batin dan lahir, mengacu pada, mempraktikkan 4 gerbang latihan eksternal, 3 transformasi ki dan darah, jembatan ganda langit dan bumi, dan integrasi batin dan lahir, 4 ranah kultivasi. Ini adalah pertama kalinya Xie Yuan mendengar tentang alam terakhir, dan dia segera memperhatikannya. Ternyata ada begitu banyak tingkatan. Dia pikir pelatihan tingkat kedua sudah cukup. Jadi, 4 tingkatan pelatihan eksternal hanyalah tingkat awal dalam hal pengembangan diri. Namun Erlian memang bisa berjalan menyamping di kota Panlong. Jika dia menyelesaikan 4 tingkat pelatihan eksternal, dia mungkin akan menjadi tokoh berpengaruh di Kabupaten Yunzhou. Namun, selalu ada orang yang lebih baik dari Anda, dan selalu ada hal yang lebih baik dari Anda. Xie Yuan hanya bisa menghela napas, air di kolam kecil itu dangkal. Jika ia menghabiskan seluruh hidupnya di kota Panlong, ia mungkin akan menganggap Erlian sebagai surga. Hanya dengan pergi keluar Anda dapat menyadari betapa luasnya dunia ini. Karena kita dilahirkan di dunia ini, bagaimana mungkin kita terjebak di desa pegunungan? Xie Yuan merasakan dunia yang lebih luas perlahan-lahan terbentang, dan dia tidak dapat menahan keinginan dalam hatinya. Dia menatap pendeta Tao itu dengan pandangan sedikit ingin tahu. Guru, saya merasa Anda hampir menyatu dengan lingkungan sekitar saat Anda berdiri di sana. Apakah ini sesuai dengan keadaan, kesatuan batin dan lahiriah? Sang Tao meliriknya dan berkata dengan senyum datar. Anda memang memiliki inspirasi, yang mana jarang ada. Jangan memaksakan diri untuk melatih keterampilan eksternal yang kasar itu, atau tubuhmu akan hancur total. Xie Yuan tercengang. Ia tak menyangka pendeta Tao itu bisa melihat situasinya sekilas. Baiklah. Mendengar keraguan Xie Yuan, pendeta Tao itu menatapnya, lalu menatap tablet batu, dan menghela napas lega. Jika Anda bersikeras berlatih. Awalnya aku memodifikasi teknik tinju, berniat memberikannya kepada saudaramu untuk melatih kinya, tapi sudah agak terlambat. Ketika kakak laki-laki meninggal, adik laki-lakinya mewarisi tahta. Ini karma. Dia mengeluarkan sebuah buklet dan menyerahkannya kepada Xie Yuan. Bab 24. Kung Fuku tidak bisa diwariskan kepada orang luar tanpa seorang murid. Jadi, aku memodifikasi metode yang menjaga kesehatan dan menjadikannya sebuah pengantar, yang awalnya ditujukan untuk saudaramu. Kalau dia tidak bisa mempraktikannya, aku akan memberikannya kepadamu. Itu bisa digunakan untuk menyehatkan tubuhmu. Xie Yuan mengambil buklet itu dari pendeta Tao dengan linglung, tidak bereaksi sedetik pun. Seni bela diri internal, pola hidup sehat. Bukankah itu cara menumbuhkan kekuatan batin? Itu adalah harta karun yang tidak ditemukan di Sekte Tiyi, dan itu adalah keterampilan yang hanya dapat dipraktikkan oleh keturunan langsung dari sekte besar. Jantung Xie Yuan tiba-tiba berdetak kencang, dan mulutnya menjadi kering. Terima kasih, pendeta Tao atas Dharma. Dia sama sekali tidak mampu mengekspresikan dirinya dengan sopan. Sampul buklet itu kosong. Xie Yuan membukanya dan melihatnya. Ia menemukan buku panduan dan teks tinju di dalamnya. Semuanya adalah catatan tulisan tangan Shinmo. Jelas bahwa buku-buku itu baru saja disalin, atau bahkan dimodifikasi, seperti yang dikatakan Sang Tao. Karena tidak menemukan daftar tekniknya, dia dengan hormat bertanya. Guru, apakah kungfu ini punya nama? Pendeta Tao itu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Tuliskan saja dan beri nama, latihan menjaga kesehatan. Setelah mendengar ini, Xie Yuan menjadi lebih hormat. Mampu menciptakan keterampilan internal sesuai keinginan dan memberikannya kepada orang lain. Apa kekuatan dan identitas pendeta Tao ini? Pendeta Tao itu masih mengenakan jubah biru sederhana yang sama, dengan tusuk rambut kayu yang sama di kepalanya, dan ekspresinya masih begitu tenang. Tetapi di mata Xie Yuan saat ini, pendeta Tao itu benar-benar tidak dapat dipahami. Seorang guru yang telah mencapai kesatuan tubuh dan pikiran. Pendeta Tao itu terdiam sejenak dan berkata dengan tenang. Jika Anda hanya sepotong kayu lapuk, sekalipun Anda memiliki kekuatan ilahi di tangan Anda, itu seperti membaca buku surgawi. Aku akan memberimu tekniknya, dan aku serta saudaramu akan menjadi guru sekaligus murid. Seberapa banyak kau bisa berlatih sepenuhnya bergantung pada keberuntunganmu. Pendeta Tao itu mengangkat kepalanya, mendesah tak jelas, dan melangkah maju. Xie Yuan membungkuk hormat. Selamat tinggal, pendeta Tao. Ketika dia mendongak lagi, tidak ada seorang pun di depannya. Pendeta Tao ini tampaknya sedang menuju ke pegunungan. Xie Yuan bergumam. Pegunungan Luoling membentang ribuan kilometer, dengan perbukitan yang bergelombang. Hanya penduduk pegunungan di sekitarnya yang pernah menjelajahi pegunungan dangkal ini, dan saya belum pernah mendengar ada pelancong yang melewati pegunungan ini. Pendeta Tao ini sungguh misterius. Dia menoleh dan menatap prasasti batu itu, tiba-tiba hidungnya terasa sakit. Dia memegang erat-erat buklet itu di tangannya.
Kakak, apakah kamu masih membantuku? Setelah kembali ke rumah, Xie Yuan menutup pintu halaman dan pintu rumah rapat-rapat. Duduk di bangku yang terbuat dari tumpukan kayu, dia mengambil buku itu, memperlambat napasnya, dan membolak-balik halamannya. Metode pembinaan, kekuatan internal. Mengembangkan keterampilan internal dan eksternal adalah jalan yang tepat menuju seni bela diri. Bertarung dengan level yang sama, seseorang akan jauh lebih unggul daripada seorang prajurit yang hanya mengembangkan keterampilan eksternal. Yang terpenting adalah dapat menyehatkan tubuh dan mengisi kekurangannya. Xie Yuan sangat bersemangat. Inilah cara untuk menyembuhkan akar masalahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mendapatkan salinan energi internal yang sulit ditemukan dengan cara ini. Meskipun pendeta Tao itu misterius dan keahliannya tampaknya tidak diketahui asalnya. Tapi apakah orang sepertiku layak menggunakan energi internal untuk menyakiti? Aku bahkan tidak punya keahlian yang berharga, jadi tidak ada gunanya membuang-buang energiku untuk itu. Xie Yuan hanya berpikir sejenak sebelum dia menyadari nilainya sendiri dan tidak lagi memiliki kekhawatiran apapun. Gerakan-gerakan tinju dalam buku panduan ini diilustrasikan dengan sangat jelas, dan posturnya sangat mudah ditiru. Tapi teknik pernapasan, jalur Qigong, dan terminologi ini. Gerbang Xuanpin, pertemuan naga dan harimau. Semuanya terasa seperti jargon Tao. Apa artinya? Saya tidak mengerti, saya benar-benar tidak mengerti. Xie Yuan tak berdaya. Pemahamannya tentang Taoisme pada dasarnya berasal dari novel-novel kultivasi abadi yang ia baca di kehidupan sebelumnya. Jika ia benar-benar ingin membaca karya klasik Tao, rasanya seperti membaca buku surgawi. Jadi, inilah yang dimaksud pendeta Tao dengan kata-kata terakhirnya. Xie Yuan mengerutkan kening dan berpikir lama. Saya tidak berani bertanya kepada siapapun. Saya hanya bisa berlatih postur tubuh terlebih dahulu, baru kemudian mencari cara untuk berkonsultasi dengan kitab klasik. Dia berdiri dan perlahan memperagakan gerakan tinju sesuai dengan buku petunjuk tinju. Saat berlatih, Xie Yuan tiba-tiba merasa bahwa teknik tinju ini agak mirip dengan Tai Chi yang pernah dipraktikkannya di kehidupan sebelumnya. Teknik-teknik pemeliharaan kesehatan Tao mungkin semuanya berbeda dalam bentuk, tetapi semangatnya sama, menekankan pentingnya merangkul hakikat dan menjaga kesatuan, serta menyeimbangkan yin dan yang. Coba saya pikirkan, apa yang dikatakan oleh Tai Chi yang saya praktikkan sebelumnya. Dia terus memberi isyarat sambil mengingat, dan perlahan-lahan, dia mulai merasakan sesuatu. Tiba-tiba, segalanya menjadi kabur. Seni bela diri internal, dari dalam keluar, memperkuat fondasi dan menyehatkan tubuh, Anda akan mengerti. Latihan menjaga kesehatan, level 1, 1/1000. Inspirasi yang tak terhitung jumlahnya melintas dalam benak Xie Yuan, dan dia tiba-tiba memahami arti terminologi latihan, metode pernapasan, dan rute sirkulasi Qi. Jadi begitu, wajah Xie Yuan dipenuhi dengan kegembiraan. Apakah keterampilan internal memerlukan kualifikasi? Dengan tingkat pemahaman saya, itu tidak terlalu sulit. Dengan bantuan teknik ini, aku bisa mengisi kembali Qi dan darahku, menjadi seniman bela diri, dan mencapai puncak kekuatanku dalam waktu singkat. Dia segera mulai berlatih, latihan menjaga kesehatan, berulang-ulang, secara bertahap menjadi mahir dari yang tidak familiar, dan kemudian menjadi fasih dari yang mahir. 10 hari berlalu. Latihan pemeliharaan kesehatan tingkat pertama, 179/1000. Xie Yuan menyelesaikan pekerjaannya, melihat nomornya, dan mengangguk. Akhir-akhir ini, dengan latihannya yang tak kenal lelah siang dan malam, ia semakin mahir dalam latihan pemeliharaan kesehatan. Kondisi fisiknya juga membaik secara signifikan. Setelah berlatih, ia merasakan sensasi hangat di sekujur tubuhnya, mirip seperti meminum sup obat, tetapi efeknya lebih tahan lama. Jika ini terus berlanjut untuk beberapa saat, kondisi fisikku akan membaik secara signifikan, dan aku tidak akan lagi menjadi anjing yang lemah dan ringkih. Setelah level pertama ditembus, mungkin masalah kekurangan fisik dapat terpecahkan sepenuhnya. Namun, sebaik apapun latihan untuk menjaga kesehatan, Anda tidak dapat mempraktikkannya dari awal hingga akhir. Terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit. Dengan lebih banyak energi, Xie Yuan mencoba melanjutkan latihan baju besinya secara bertahap. Dari awal yang tentatif hingga secara bertahap menguasai keseimbangan tertentu dan belajar mengolah baik secara internal maupun eksternal, Xie Yuan hanya membutuhkan waktu 3 hari, mengingat pemahamannya. Tanpa mengganggu latihan pemeliharaan kesehatan untuk mengisi kembali Qi dan memperkuat tubuh, kemajuan baju besi secara bertahap dipercepat dan secara bertahap menyusul. Baju besi level pertama, 301/500. Di waktu luangnya, Xie Yuan tidak melupakan sumber makanan, jadi dia pergi ke pegunungan untuk menebang pohon nan kuning. Meskipun saat ini kita dapat memelihara kesehatan internal dan eksternal, dan tidak perlu menabung untuk menyembuhkan akar penyebab penyakit, praktik spiritual selalu merupakan proses yang mahal. Anda mungkin tidak memerlukan suplemen makanan dan obat-obatan saat ini, tetapi mengonsumsinya akan memberikan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Terlebih lagi,
Dengan kemajuan pesat dalam 10 hari terakhir, nafsu makan Xie Yuan meningkat drastis, hampir membuat Suster Lan Hua takut. Makan itu mahal sekali. Lilan takut dengan nafsu makannya, dan dirinya sendiri takut dengan biaya makanan. Meskipun Xie Yuan lelah, ia tetap menebang pohon dengan penuh semangat. Namun, bagaimanapun juga, praktik itu memakan waktu lama, dan dalam waktu 10 hari atau lebih, saya hanya punya waktu untuk mengeluarkan setengah dari pohon nan kuning yang telah diolah. Tidak buruk. Aku sudah lama tidak ke sasana bela diri. Meskipun aku hanya murid terdaftar, aku harus pergi dan berlatih sesuai aturan. Xie Yuan mendorong kereta dan mengirim Huang Nan ke toko Bos Wan di kota Panlong, mengatakan bahwa masih ada setengah pohon tersisa dan mereka akan kembali lain kali. Bos Wan sangat gembira dan segera memberikan 7 tael, 2 tael sebagai deposit untuk setengahnya lagi. Xie Yuan tidak menyangka dia begitu murah hati. Sepertinya dia sangat membutuhkan Nanmu dan cukup tulus. Sambil membawa perak yang agak berat, Xie Yuan kembali ke gerbang zirah besi. Begitu masuk, ia melihat Tao Jilin dan rekan-rekan lainnya yang sudah lama tak ia temui. Ia tersenyum dan menyapa. Kakak Tao, lama tak berjumpa. Ketika Tao Jilin melihatnya, dia memaksakan senyum jelek yang tampak seperti menangis. Terima kasih, saudaraku. Akhirnya kamu sampai juga. Bab 25. Xie Yuan menatap senyum Tao Jilin yang penuh air mata dan mengangkat alisnya sedikit. Kakak Tao, apa yang terjadi? Tao Jilin menghela napas, dan berkata dengan ekspresi agak frustrasi di wajahnya. Baru kemarin, saya berhasil mencapai level pertama. Xie Yuan sedikit terkejut bahwa kemajuan kultivasi Tao Jilin ternyata tidak lambat. Kalau dipikir-pikir lagi saat dia pertama kali belajar, tingkat kemahirannya hanya kalah dari saya, jadi sepertinya dia cukup berbakat. Tapi kenapa kamu terlihat begitu sedih? Ini kabar baik, saudara Tao. Anda telah berkultivasi dengan sangat cepat. Selamat. Xie Yuan membungkuk. Tao Jilin menghela nafas. Bagus sekali. Kultivasiku meningkat pesat, dan itu semua karena ayahku menghabiskan banyak uang untuk membeli sup obat, yang membuatku bisa berkembang pesat. Aku benar-benar tersakiti oleh orang tua ini. Alis Xie Yuan berkedut mendengar ini. Jika bukan karena ekspresi kesakitan Tao Jilin yang sebenarnya, ia hampir akan mengira dirinya sedang menjadi Versailles. Dia bingung. Jadi, saudara Tao, apa yang salah dengan ini? Banyak orang iri padamu, tapi mereka tidak bisa. Kau tidak ingin berkultivasi terlalu cepat. Awalnya tidak, tapi sekarang iya. Tao Jilin menghela napas dan berbisik. Apakah kamu ingat Su yang kuceritakan? Ketika Tao Jilin mengingatkannya, Xie Yuan langsung teringat orang ini, seorang generasi kedua yang kaya yang suka memaksa orang lain untuk bersaing dengannya, dan dia tiba-tiba menyadarinya. Mungkinkah dia ingin bertanding denganmu? Xie Yuan menatap Tao Jilin dan menyadari bahwa postur tubuhnya aneh dan ada sesuatu yang salah dengannya. Apakah dia benar-benar dipukuli? Tao Jilin menghela napas lagi dan mengangguk. Benar sekali. Aku baru saja dengan senang hati memberitahu kakak senior Huo tentang terobosanku, dan begitu kakak senior Huo pergi, si monster Su yang itu datang kepadaku dan ingin bertarung denganku. Dia sudah berlatih begitu lama, dia hampir mencapai level kedua. Bagaimana mungkin aku bisa menandinginya? Aku sudah menghajarnya habis-habisan. Desis. Tao Jilin mengusap punggung bawahnya dan menyentuh bagian yang terluka, lalu dia tersentak kesakitan. Seharusnya aku tidak berhasil menembus level pertama. Seharusnya aku menunggumu, saudara Xie, untuk menerobos terlebih dahulu, baru setelah aku mengalahkannya, aku akan menerobos. Xie Yuan bingung apakah harus tertawa atau menangis, dan menggelengkan kepalanya. Saudara Tao, kau benar-benar menyanjungku. Kultivasiku tidak secepat milikmu. Bagaimana mungkin aku memiliki kemampuan seperti itu? Dengan kemampuan kakak Xie, dia pasti akan datang dari belakang dan menjaganya, serius. Tao Jilin berbicara tanpa ragu-ragu. Apa yang dia katakan setengah benar dan setengah salah. Lagi pula, dia anak seorang pengusaha, dan memuji orang lain tidak membutuhkan uang. Tetapi dia selalu merasa bahwa Xie Yuan benar-benar memiliki temperamen yang agak berbeda. Memasuki sekte pada saat yang sama, dia bisa merasakan dengan jelas seberapa kuat kemampuan pemahaman Xie Yuan dan seberapa cepat dia memasuki sekte tersebut. Meskipun tubuhnya sedikit lemah, itu bukanlah penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan akan teratasi cepat atau lambat, dan sekarang, bukankah wajahnya terlihat cukup merona? Tao Jilin hendak melampiaskan amarahnya pada Xie Yuan ketika dia mendengar suara keras dari belakang. Apa yang kalian berdua bicarakan di sini? Ketika Tao Jilin mendengar suara itu, dia terkejut. Dia berbalik cepat, memperlihatkan senyum hangat, seolah-olah orang di depannya adalah teman kesayangannya. Saudara Su, saya hanya memuji bakat luar biasa dan keterampilanmu yang luar biasa. Hanya sedikit orang di aula seni bela diri yang bisa menandingimu. Xie Yuan pun berbalik dan melihat seorang pemuda jangkung, tegap, arogan, dan berwajah bulat berdiri di hadapannya.
Ternyata itu Su Yang. Dia mengangkat kepalanya sedikit pada saat ini, dan ketika dia mendengar sanjungan Tao Jilin, dia menunjukkan ekspresi kepuasan. Kau agak melebih-lebihkan. Murid-murid langsung kakak senior Huo semuanya pejuang sejati. Aku belum bisa dibandingkan dengan mereka. Petik 2. Tao Jilin mendesah. Bukankah Su yang agak terlalu tak tahu malu? Dia berbicara seolah-olah dia bisa menjadi sehebat murid langsungnya nanti. Lebih jauh lagi, para pengikut inti itu tampaknya tidak lagi ada di matanya. Setelah Su yang selesai berbicara, dia berkomentar. Kamu perlu lebih banyak berlatih kungfu. Fondasimu terlalu lemah. Turunlah dan pikirkan baik-baik gerakan yang baru saja kuajari. Kamu dengar aku. Brengsek, apa kau pikir kau adalah pemimpin sekte itu? Tao Jilin mengutuk 8 generasi leluhur Su yang di dalam hatinya, tetapi wajahnya tersenyum lebih cerah daripada Chunhua. Kakak Su benar. Hanya saja kemampuanmu sudah sangat tinggi. Aku ingin belajar, tapi bagaimana caranya aku bisa mengejar ketinggalan? Aku tidak menyangka kau akan mengejar ketertinggalanmu sejak awal. Dengan bakatmu, belajar sedikit saja sudah cukup untuk menguntungkanmu untuk sementara waktu. Senyum Tao Jilin membeku. Dengan kefasihannya, ia sama sekali tak bisa berkata-kata dan hanya mengangguk enggan. Su yang mengalihkan pandangannya dan melihat ke samping ke arah Xie Yuan. Namamu Xie Yuan, kan? Temui kakak senior Su. Xie Yuan membungkuk. Su yang meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Aku ingat kamu memulainya dengan cukup cepat, dan kamu bahkan hampir menjadi murid inti. Kenapa, kamu bahkan belum melewati level pertama? Dia berhenti sejenak pada kata-kata, murid inti, tampak cukup khawatir tentang hal itu. Belum, Xie Yuan berkata dengan sederhana. Melihat sikap Xie Yuan yang kurang sopan, Tao Jilin segera menatapnya. Namun, Xie Yuan tidak bereaksi, seolah-olah dia tidak melihatnya. Su yang mengerutkan kening, menghentikan pengikut yang hendak menyerang, dan berkata dengan suara dingin. Bakatmu memang buruk, tapi pada dasarnya itulah levelmu. Setelah kau berhasil melewati level pertama, aku akan memberimu beberapa petunjuk dan memberitahumu bagaimana seorang jenius berkembang. Oke. Xie Yuan tidak ingin ambil pusing dengan generasi kedua yang kaya raya dan sok benar ini. Pada level kulit kayu, aku mungkin tidak bisa mengalahkannya dalam pertandingan tanding, tetapi jika kami benar-benar bertarung, aku bisa membuatnya merasa lemah hanya dengan satu kapak. Su yang merasakan dinginnya Xie Yuan dan wajahnya sedikit menggelap. Namun, ia yakin bahwa ia seorang ahli, jadi ia tidak ingin berdebat dengan murid tingkat pemula. Ia hanya mengerutkan bibir dan berkata, saya harap Anda bisa segera menerobos dan jangan membuat saya menunggu terlalu lama. Ketika Su yang pergi dengan marah, Tao Jilin berteriak. Kakak Xie, kenapa kau begitu keras kepala? Tidak bisakah kau mengalah sedikit? Lihat nadanya, jelas sekali dia sedang memikirkanmu. Dia menunggumu untuk menerobos agar bisa memberimu pelajaran. Saudara Tao, Anda sangat sopan kepadanya, tetapi apa hasilnya? Pertanyaan Xie Yuan membuat Tao Jilin terdiam. Jika ada yang berani melawanmu, kau harus memenggal lengannya tanpa menyerah. Aku baru saja mempelajari pelajaran ini. Tao Jilin bergidik dan sedikit terkejut saat mendengar nada bicara Xie Yuan yang acuh tak acuh. Bukankah saudara Xie ini seorang penebang kayu? Kok aura pembunuhnya malah lebih dahsyat dari aura tukang jagal babi di pasar? Xie Yuan menemui Cao San, menyapanya, dan berkata bahwa dia tidak melarikan diri dan masih ingin berlatih bela diri. Setelah meminta nasihat tentang praktik baju besi, ia menukar 5 resep obat. Sisa 2 tael peraknya digunakan untuk membeli daging, sayuran, beras, dan biji-bijian, lalu mendorong kereta kembali ke desa Xiaoxi. Dengan cukup daging, beras, tepung, dan tonik, kemajuan kultivasi Xie Yuan segera mencapai tingkat baru. Saat latihan menjaga kesehatannya menjadi semakin mahir, Xie Yuan secara bertahap dapat merasakan gelombang energi di tubuhnya. Napasnya masih sangat halus, tetapi diam-diam memperkuat ki dan darah serta menghangatkan meridian. Darah dan ki di dada, yang diberi nutrisi oleh tonik dan napas, menjadi makin kental, secara bertahap menjadi setebal jari kelingking. Xie Yuan memobilisasi darah dan energi ini, membiarkannya mengalir melalui kulitnya dan terus memperkuat dirinya. Kulit menjadi semakin keras dan kekuatan tubuh tampaknya juga meningkat. Setelah berlatih seperti ini, dia akhirnya merasa seperti sedang memperkuat tubuhnya melalui latihan bela diri. Akhirnya, setelah hampir 10 hari, Xie Yuan telah mencerna semua obat dan mempraktikkan rutinitas meditasi berdiri baju besi selangkah demi selangkah, sehingga kemajuannya semakin sempurna. Baju besi level pertama, 500/500. Bab 26. Baju besi tingkat kedua, 1/800. Sebuah terobosan yang begitu cepat. Setelah berlatih latihan pemeliharaan kesehatan, berlatih baju besi terasa jauh lebih mudah. Xie Yuan menunjukkan ekspresi puas. Saat baju besi itu menembus lapisan pertama, Xie Yuan merasakan kulit di sekujur tubuhnya menjadi keras.
Ketika aku menggaruk kulitku dengan kuku, aku merasakan sentuhan yang keras, seperti kulit pohon yang baru di musim semi, tidak lagi selembut kulit pohon biasa. Kemajuan dalam latihan kulit tidak hanya memperkuat kulit di seluruh tubuh, tetapi juga meningkatkan kekuatan. Xie Yuan jelas merasakan peningkatan kekuatan yang signifikan. Ia mencoba memindahkan kayu bakar. Sebelumnya, ia hanya bisa membawa 8 atau 9 kayu bakar tebal dalam satu tumpukan, tetapi sekarang ia bisa menumpuk 12 atau 13 kayu bakar dan membawanya pergi bersama-sama tanpa susah payah. Kekuatanku meningkat lebih dari 30%. Xie Yuan memperkirakan dalam diam, mengambil kapak dan menebangnya dengan santai, sambil menimbulkan suara, "Wuho," seperti angin pecah. Kekuatan kapak ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah merasakan peningkatannya sendiri, Xie Yuan tersenyum. Rasanya umat manusia telah berevolusi. Tak heran jika dulu banyak orang terobsesi dengan angkat beban, dan kini banyak pula yang mendedikasikan diri pada seni bela diri. Bukan hanya mencari hal-hal eksternal. Perubahan dalam diri sendiri juga menyenangkan. Seni bela diri sangat populer di dunia ini, dan ada banyak cerita tentang orang-orang yang meninggalkan hal-hal duniawi dan mengabdikan diri pada seni bela diri. Xie Yuan kini memahami sebagian dari hal ini. Setelah kamu menyempurnakan level ketiga baju besi dan mengembangkan kulit tembaga, saatnya untuk benar-benar maju menjadi seorang prajurit. Dengan begitu, menghadapi ancaman Bos Zhang, kamu tidak akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Saya masih punya beberapa keterampilan menjaga kesehatan, jadi ini tidak akan bertahan lama. Setelah beberapa hari berikutnya, Xie Yuan secara bertahap menjadi akrab dengan peningkatan wilayahnya dan menguasai kekuatan pertumbuhan. Memanfaatkan beberapa hari ini, ia bekerja keras menebang sisa pohon nan kuning di pegunungan dan mengangkutnya sendiri secara perlahan. Lagi pula, Bos Wan sudah membayar depositnya. Masuk dan keluar gunung butuh waktu, tetapi Xie Yuan tidak berpikir hal itu akan menunda latihannya. Pertama, jika Anda menghasilkan uang, Anda dapat mempercepat kemajuan. Kedua, ketika mereka lelah menebang pohon, mereka dapat beristirahat dan berlatih di ruang terbuka yang dinaungi oleh pohon besar yang hijau. Entah bagaimana, Xie Yuan merasa lebih bersemangat dan kemajuannya lebih cepat saat berlatih di bawah pohon. Meskipun ia hanya berlatih di sana sebentar setiap hari, kemajuannya akan menyusul kemajuan saat berlatih di luar ruangan dalam waktu sekitar 1 jam. Mungkin karena kadar ion oksigen negatifnya tinggi. Pantas saja harimau suka berbaring di sini. Xie Yuan berspekulasi. Namun tak apa, setelah bola-balik beberapa kali, waktu latihan yang hilang selama perjalanan ke pegunungan berhasil diganti. Setelah separuh sisa pohon nan kuning ditebang dan dia hendak membawa kayu terakhir keluar, Xie Yuan melihat sekeliling dan dalam suasana hati yang baik. Lihat, ada beberapa pohon bagus di sana. Tempat ini bagaikan gudang harta karunku. Untuk sup, obat-obatan, dan daging, aku mengandalkan tempat ini. Setelah memproses semua kayu, Xie Yuan meminjam gerobak dan mendorongnya ke rumah Bos Wan di kota Panlong. Bos Wan sangat gembira saat melihatnya. "Haha, adik kecil, kamu benar-benar bisa dipercaya. Kamu mengantarkan barangnya dengan sangat cepat. Hebat, hebat, sekarang pelanggannya puas." Ia segera mengeluarkan 4 tael perak dan memberikannya kepada Xie Yuan. Setelah pembayaran dan barang selesai, ia memberi Xie Yuan 1 tael lagi. Xie Yuan membungkuk dan berkata, "Bos, Anda sangat murah hati. Sepertinya Anda akan kaya lagi." "Haha, semua ini berkat adikku yang cepat dalam mengirimkan barang. Pelanggannya puas, jadi aku yakin aku akan dapat lebih banyak uang." Sejujurnya, kali ini pelanggannya adalah Tuan Su, pemilik restoran Panlong. Dia ingin menggunakan kayu nanmu untuk membuat furnitur. Aku sudah lama mencarinya, dan akhirnya ketemu. Terima kasih, adik. Kalau nanti ada kayu bagus, kamu harus segera mengirimkannya kepadaku. Harganya bisa dinegosiasikan. Ternyata ayah Suyang yang menginginkan kayu ini. Senang rasanya punya uang. Kalau masih ada sisa, bisa digunakan untuk mendukung orang lain berlatih bela diri. Xie Yuan menghela napas, mengambil uang yang diperolehnya dari menebang pohon, dan pergi ke sekolah seni bela diri untuk mendaftar. Di dalam gerbang besi, Huoda meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata kepada Xie Yuan di depannya. "Xie Junior Brother, kamu berlatihlah dan aku akan membantumu." Dia tampak tenang di permukaan, tetapi merasa sedikit canggung di hatinya. Xie Yuan akhir-akhir ini jarang datang. Sepertinya dia mendengarkan nasihat dan menjaga kesehatannya. Bagaimana mungkin dia mendapatkan manfaat dari ini? Murid seperti Xie Yuan sama sekali tidak cocok untuk latihan bela diri dan tidak boleh diterima dalam sekte tersebut, karena mereka hanya akan menyesatkan orang lain dan diri mereka sendiri. Namun guru berkata, mengajar itu untuk semua orang. Sebenarnya, butuh uang untuk mengembangkan sebuah perguruan bela diri. Saya hanya bisa berpura-pura memeriksanya secara teratur untuk memperlihatkan bahwa saya mengajar dengan serius. Sekolah seni bela diri sedang mengalami kesulitan akhir-akhir ini.
Pikiran Huoda melayang-layang, dan dia tidak benar-benar memperhatikan tindakan Xie Yuan di depannya. Sampai Xie Yuan mendemonstrasikan rangkaian pertama tumpukan bergerak. Dengan suara, pop tinju itu menghantam udara dan menimbulkan suara lirih. Huoda tiba-tiba tersadar dan menatap Xie Yuan. Melihatnya berlatih bela diri dengan penuh semangat, mata dan mulutnya perlahan terbuka lebar. Xie Junior Brother, kamu benar-benar berhasil melewati level pertama. Xie Yuan berhenti sebentar dan menjawab. Ya. Huoda tiba-tiba tampak tidak percaya. Bagaimana ini mungkin terjadi dengan fisiknya? Sang guru menduga akan sulit baginya untuk memulai, tetapi pada akhirnya, ia maju lebih cepat daripada banyak orang lain. Xie Junior Brother, kamu. Ada apa dengan tubuhmu? Mata Huoda bergerak, dan dia segera melihat bahwa energi dan darah Xie Yuan jauh lebih memadai. Kekuatan internal tidak boleh diceritakan kepada orang lain, tetapi perubahannya akan ditemukan cepat atau lambat, jadi Xie Yuan sudah punya rencana untuk menghadapinya. Baru-baru ini saya menemukan ginseng tua di pegunungan. Setelah memakannya, tubuh saya terasa hangat. Selain itu, obat dari sanggar bela diri sangat mujarab. Saya tidak merasa lelah lagi saat berlatih bela diri. Huoda tiba-tiba menyadari bahwa Xie Yuan adalah seorang penebang kayu dan jelas berpikir bahwa ini adalah satu-satunya penjelasan. Xie, adik muda, kamu sungguh beruntung. Hebat. Kamu sudah berlatih dengan sangat baik, memiliki pemahaman yang baik, dan membuat kemajuan pesat. Sekarang fisikmu juga lebih kuat. Kamu benar-benar bakat muda yang menjanjikan. Ekspresinya berubah, dia menepuk bahu Xie Yuan, menyemangatinya, dan segera berjalan ke halaman dalam. Saya perlu berbicara dengan guru tentang ini. Xie Yuan muncul di sasana bela diri dan hendak mengganti obatnya dan pulang untuk berlatih bela diri ketika dia tiba-tiba melihat sosok yang tinggi dan kuat berjalan ke arahnya bersama sekelompok orang. Xie Yuan, ku dengar, kau berhasil membuat terobosan. Su Yang mengangkat kepalanya dan bertanya dengan ragu. Xie Yuan sedikit mengernyit dan mengangguk. Beruntung. Kok orang ini begitu berpengetahuan? Itu seperti lalat yang mencium bau kotoran. Yah, bukan begitu cara mengatakannya. Su Yang tiba-tiba membelalakkan matanya. Bagaimana Xie Yuan bisa berkembang begitu cepat? Bukankah dia stagnan beberapa waktu lalu? Dia tidak punya banyak makanan bergizi untuk dimakan. Apakah dia benar-benar berbakat? Su Yang mengerutkan bibirnya diam-diam, merasa sangat cemburu. Bagus sekali. Aku bilang aku akan memberimu beberapa petunjuk setelah kau mencapai terobosan. Ayo. Su Yang berkata dengan wajah dingin. Xie Yuan menatapnya tanpa menjawab. Ia menyingkirkan ramuan itu dan berjalan ke tengah ruang terbuka. Su Yang tertegun sejenak. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu terus terang saat bertemu dengannya. Dia tidak takut padaku. Kok aku yang jadi penantangnya? Su Yang merasakan kemarahan yang tak bernama muncul di dadanya. Sombong sekali, kakak senior Su, pukul dia. Adik-adik Su Yang juga mulai berteriak. Kebisingan itu menarik perhatian murid-murid lainnya, dan sekelompok murid dengan cepat berkumpul di lapangan, termasuk Tao Jielin dan yang lainnya. Oh tidak, kenapa saudara Xie berkonflik langsung dengan Su Yang itu? Kekhawatiran muncul di wajah Tao Jielin. Dihalangi langsung oleh Su Yang, bagaimana Xie Yuan bisa lolos? Tidak, cepatlah dan temukan kakak senior Huo. Namun, ia melihat sekeliling dan melihat Huoda telah memasuki halaman. Di mana dia? Sudah berakhir, kakak Xie akan sangat menderita hari ini. Melihat semakin banyak orang berkumpul, Su Yang menggertakkan giginya dan mencibir. Adik kecil, aku selalu merasa kamu kurang ajar terhadap seniormu, jadi sepertinya aku harus memberimu pelajaran hari ini. Jangan khawatir, aku akan mengganti obatnya. Dia berjalan ke tengah lapangan, berdiri di hadapan Xie Yuan, dan berteriak. Kau duluan. Hari ini, aku akan meyakinkanmu. Setelah mendengar ini, Xie Yuan tidak melakukan gerakan tambahan. Ia melangkah maju dan tiba-tiba meninju dada pria itu. Melihat pukulan sederhana dan lugas ini, Su Yang mencibir dan mengulurkan tangan untuk menangkisnya. Saat tinju mereka beradu, ekspresinya tiba-tiba berubah saat melihat tinju yang tampak biasa saja itu. Saya ingin meneriakkan sesuatu, tetapi sudah terlambat. Dengan ledakan keras, Su Yang terbang mundur dan berguling di tanah. Bab 27. Huoda berjalan ke halaman dalam, berdiri diam di luar sebuah rumah besar, dan mengetuk pintu dengan lembut. Datang. Suara Biksu Liu datang dari dalam. Huoda mendorong pintu hingga terbuka dan melihat tubuh Biksu Liu yang pendek dan gemuk duduk di sebuah kursi berlengan, memegang buku catatan di satu tangan dan mengetik pada sempoa dengan tangan lainnya. Apa? Biksu Liu bahkan tidak mengangkat kepalanya, masih berkonsentrasi pada perhitungan, nadanya sedikit tidak sabar. Setelah mengikuti Biksu Liu selama bertahun-tahun, Huoda langsung mengerti bahwa Biksu Liu sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia berkata dengan hati-hati. Guru, saya ingin melaporkan masalah para murid terdaftar.
Ada urusan penting apa, seorang murid terdaftar, yang sampai menggangguku sekarang? Tidakkah kau lihat aku sudah kewalahan? Biksu Liu memutar matanya, tetapi tetap menahan kesabarannya dan memberikan bantuan kepada murid tertuanya. Silakan saja katakan padaku. Huoda menundukkan kepalanya. Begini. Bukankah Xie Yuan cukup berbakat sebelumnya, dan ingin menjadi murid inti? Dia datang ke sasana bela diri hari ini, dan saya mengamati perkembangannya. Dia telah membuat beberapa terobosan, yang di luar dugaan saya. Saya pikir. Kamu berpikir, apapun yang kamu mau. Biksu Liu sedang menggunakan sempoa sambil mendengarkan dengan linglung dan satu telinganya tegak. Alisnya semakin berkerut saat ia tak kuasa menahan diri untuk menyela. Apakah mereka mengatakan ingin menerimanya sebagai murid inti lagi? Ya. Orang bodoh. Benar-benar orang bodoh. Biksu Liu membanting meja, lalu akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap murid tertuanya. Tahukah Anda berapa biaya yang dibutuhkan untuk melatih murid inti? Harganya 100 tael. Apa kau tidak tahu apa yang terjadi di sekolah bela diri sekarang? Wang Heiyu dan Fang Laogui akan menghajarku. Kedua bajingan ini telah bekerja sama untuk memutus populasi murid kita dan mengusir kita dari kota Panlong agar mereka bisa memonopoli pasar. Sekolah bela diri ini sedang sangat kekurangan uang sekarang, dan kau masih bilang ingin merekrut murid inti. Kau pikir aku tidak mau? Aku ingin merekrut mereka semua sebagai murid inti, menjadikan sekolah bela diri ini yang terbesar, lalu pergi kedua keluarga itu untuk memamerkan kekuatanku. Aku tidak mau. Aku tidak punya uang. Dia hampir menunjuk hidung Hoda dengan jarinya yang gemuk dan pendek. Kamu bahkan tidak memikirkan sekolah bela diri setiap hari. Kamu hanya peduli pada latihan, makan, dan menghabiskan uang. Bagaimana mungkin kamu menjadi murid tertua? Sekolah bela diri akan hancur jika diserahkan padamu. Huoda dimarahi habis-habisan hingga bahunya terkulai. Setelah Biksu Liu melampiaskan amarahnya, ia mendongak dan meneguk secangkir teh. Baru setelah melihat Huoda dengan terampil mengisinya, ia sedikit tenang. Namun dia masih berkata dengan marah. Keluar. Jangan ganggu aku selagi aku melunasi hutangku. Ya, guru. Hoda keluar pintu, menutupnya, berbalik dan mendesah. Mereka bilang ingin merekrut bakat baru, tetapi sekolah seni bela diri itu dalam kondisi yang sangat buruk. Lupakan saja. Lagi pula, adik muda Xie bukanlah seorang jenius yang bisa membantu perguruan bela diri mengubah nasibnya. Hanya bisa dikatakan bahwa takdir itu tidak ada. Dia berjalan menuju arena bela diri di luar, tetapi sebelum dia sampai di sana, dia tiba-tiba mendengar suara itu tiba-tiba mereda, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kenapa tiba-tiba jadi sunyi? Bukankah tadi berisik sekali? Tiba-tiba rasanya seperti semua orang dicekik. Huoda mempercepat langkahnya dan berbalik di koridor, tepat pada waktunya untuk melihat dua orang di lapangan, satu berdiri dan satu berbaring. Xie Yuan berdiri dan Su Yang berbaring. Kepala Huoda dipenuhi pertanyaan. Ia menepikan seorang murid dan bertanya dengan suara rendah. Apa yang sedang terjadi? Murid itu tersadar dan melihat bahwa itu adalah Huoda. Ia buru-buru berkata dengan hormat. Kakak. Tadi, kakak Su Yang dan Xie Yuan ingin, bertanding. Huoda mengerutkan kening ketika mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Omong kosong. Adik muda Xie baru saja naik pangkat, sudah berapa lama Su Yang melakukan ini? Apa yang bisa diajak tanding? Dia juga tahu seperti apa Su Yang. Dia selalu berusaha beradu tanding dengan murid-murid yang levelnya lebih rendah darinya, menindas yang lemah untuk membuktikan diri. Bahkan jika ada murid dengan kemampuan yang sama atau lebih tinggi darinya, karena latar belakangnya, mereka lebih suka mengalah dan menghindari masalah. Faktanya, level Su Yang sangat rata-rata, dan fondasinya dangkal. Ia tidak sembarangan disebut sebagai toples obat. Tetapi orang lain tidak berani membantahnya, yang membuatnya semakin sombong dan meremehkan orang lain. Huoda sangat tidak senang dengan hal ini, tetapi gurunya telah mengingatkannya secara khusus beberapa kali bahwa Su Yang sekarang adalah dewa kekayaan di sekte tersebut dan mereka harus mempertahankannya, jadi dia hanya bisa menutup mata. Tetapi, menindas seorang murid yang baru saja berhasil, dan seorang murid yang cukup ia optimistis, agak keterlaluan. Huoda hendak mengatakan sesuatu lagi ketika tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Tunggu, pertarungan sudah berakhir, mengapa adik muda Xie berdiri sementara Su Yang tergeletak di tanah? Matanya menyipit, sebuah pikiran tak masuk akal muncul di benaknya, dan dia tak dapat menahan diri untuk menanyakan pertanyaan tak masuk akal itu. Jadi siapa yang menang? Lalu dia mendapat jawaban yang konyol. Xie Yuan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Mulut Hoda ternganga. Xie Yuan baru saja menerobos, dan Su Yang hendak menerobos level kedua, dan kemudian Xie Yuan mengalahkan Su Yang. Meskipun dia lemah, kesenjangan dalam kekuatan keras tetap ada. Namun kinerja semua orang yang hadir menegaskan jawaban ini. Huoda masih tidak dapat mempercayainya dan tidak dapat menahan diri untuk mengonfirmasi lagi. Benar-benar.
Benar sekali, dan hanya butuh satu gerakan. Satu gerakan. Huoda berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, tanpa berkata sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan pergi, menuju halaman dalam lagi. Hari ini, guru harus menerima saya sebagai murid inti ini. Di tengah lapangan, Xie Yuan menjentikkan pergelangan tangannya di tengah tatapan diam, bersiap untuk pergi. Dia tidak punya waktu untuk bermain-main di sini, dia harus pulang dan menebang kayu. Sial, Kakak Xie, kenapa kamu begitu galak? Tao Jielin mengikutinya sambil berteriak kegirangan. Tidak apa-apa, Saudara Tao, terima kasih atas pujiannya. Kamu berhasil begitu cepat. Kok kamu bisa menghajarku tepat setelah berhasil? Kita sama-sama berhasil, jadi kenapa aku yang kena pukul? Bagaimana kamu melakukannya? Luar biasa. Tao Jielin seperti seorang fanboy, dan dia tidak mendengarkan apapun yang dia katakan. Yang ini. Xie Yuan berpikir sejenak dan berkata dengan serius. Bukan apa-apa. Semua ini bergantung pada keringat dan usahaku yang tak henti-hentinya. Luar biasa. Setelah Xie Yuan pergi, semua orang di arena bela diri saling berpandangan, perlahan mulai berdiskusi pelan, dan kemudian suara-suara itu makin lama makin keras. Setelah Su yang dibantu oleh pengikutnya, diskusi menjadi tenang untuk sementara waktu hingga dia pergi dengan kepala tertunduk, lalu diskusi kembali pecah. Su yang baru saja berbalik di koridor, jadi bagaimana mungkin dia tidak mendengar keributan seperti itu. Namun, murid-murid lain sudah lama marah padanya tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk sengaja tertawa lebih keras, yang sangat mengganggu telinga Su Yang. Wajahnya begitu gelap hingga air bisa menetes keluar. Adik-adik di sekitarnya tak berani bernapas, karena takut membawa sial. Xie Yuan. Su Yang mengepalkan tangannya erat-erat dan matanya merah. Xie Yuan kembali ke rumah dan sambil menebang kayu di halaman, dia berpikir. Bos Wan murah hati dan memberiku 1 ons ekstra. Tapi setelah ditukar dengan obat-obatan dan jatah beras, tak banyak yang tersisa. Salahkan aku yang makan terlalu banyak. Tidak, salahkan latihan bela diri, yang menguras energi. Besok kita harus kembali ke hutan dan mencari pohon keberuntungan yang bisa hidup bahagia di kota. Pohon nan kuning adalah pilihan yang tepat. Oh, ngomong-ngomong, pohon nan kuning ini menghasilkan uang bagi Tuan Su, dan sebagai imbalan atas kemajuan yang kubuat, aku memukuli putranya. Setelah menghajar Su Yang, dia mungkin berpikir untuk balas dendam nanti. Tapi dengan begitu banyak orang yang memperhatikanku, dia pikir dia siapa. Dia bahkan tidak bisa mengalahkanku sekarang, apalagi di masa depan. Tapi untuk berjaga-jaga, kau tetap harus mengintensifkan latihan kungfu-mu dan jangan sampai kendur. Gunakan kungfu untuk menjaga kesehatan dan baju besi. Jika kau bisa menembus salah satunya, setidaknya kau tidak akan takut pada siapapun di hadapan para prajurit. Keesokan paginya, Xie Yuan membungkus dirinya dengan pakaian katun dan berjalan ke hutan. Kekuatannya bertambah dan langkahnya pun semakin cepat. Saat ia sampai di hutan besar, hari sudah hampir siang. Udara di sini segar sekali. Bahkan ada aroma harumnya. Xie Yuan menarik napas dalam-dalam, menyegarkan dirinya, dan bersiap berlatih kungfu di bawah pohon untuk pemanasan. Dia baru setengah jalan melalui kultivasi baju besi ketika dia mulai kehilangan fokus. Mengapa udara di sini berbau begitu harum hari ini? Terlalu harum. Biasanya tidak sekuat ini. Dia mengendus, mencari sumber bau itu, ketika tiba-tiba dia berteriak, aduh. Buah berwarna hijau tua jatuh dari puncak pohon dan mengenai kepala Xie Yuan. Bab 28. Xie Yuan menutupi kepalanya dan meringis. Apa-apaan? Pohonnya sangat tinggi, jika buahnya jatuh, pasti akan sangat menyakiti seseorang. Xie Yuan tidak melihat dengan jelas apa itu. Ia melihat sekeliling sebelum menemukan buah yang jatuh ke tanah di dekat kakinya. Ia membungkuk dan mengambilnya. Ia mengelus dahinya dengan satu tangan dan mengangkat buah di depan matanya dengan tangan yang lain. Ia memiringkan kepala dan memandanginya dengan bingung. Buahnya sebesar telapak tangan, agak mirip buah pir harum, tipis di bagian atas dan tebal di bagian bawah, tetapi lebih besar dan memiliki lengkungan yang lebih menonjol, dengan kata lain, lebih mirip labu. Warnanya hijau seluruhnya, dan warna hijaunya sungguh indah. Rasanya hampir sebening kristal, yang membuat orang-orang meneteskan air liur tanpa alasan. Baunya enak. Wanginya enak sekali. Wanginya berasal dari buah ini. Xie Yuan membuka matanya. Pantas saja ia merasa aroma di bawah pohon itu jauh lebih kuat hari ini. Ternyata buahnya sudah matang dan hampir jatuh ke tanah. Itu benar-benar menyentuh kepala saya. Sayang sekali nama keluarga saya bukan Niu, kalau tidak, saya pasti sudah mencerahkan dunia ini. Xie Yuan mendongak dan mendapati pucuk-pucuk pohon tinggi itu rimbun dan hijau daunnya, tetapi tidak ada buah lain. Dia anak tunggal. Dia mengambil buah itu, mencium harumnya yang memenuhi paru-parunya, lalu menelannya tanpa sadar. Saya ingin makan.
Saya merasa lapar. Xie Yuan tak kuasa menahan diri untuk mendekatkan buah itu. Tanpa sadar ia ingin membuka mulut, tetapi ragu sejenak. Mana mungkin? Aku nggak tahu dari mana buah liar ini berasal, segar dan hijau banget. Gimana kalau aku memakannya dan lihat ada laki-laki kecil menari? Kalau Anda pingsan di alam liar ini, apalagi kalau Anda binatang buas atau bukan, Anda bisa saja mati kedinginan di malam hari. Tapi baunya enak banget. Dan bukan cuma baunya aja yang bikin aku ngidam, tapi baunya sendiri yang bikin aku ngidam. Aku nggak lapar, aku cuma mau makan. Aku gigit, dan aku nggak tahu rasanya apa. Bukankah ini malah lebih tidak bisa dimakan? Kudengar kalau buah beracun berubah menjadi roh, bisa membuat orang ingin memakannya. Xie Yuan adalah orang yang berhati-hati dan sedikit ragu dengan buah yang tidak diketahui asal-usulnya ini. Meskipun dia sangat ingin memakannya, seperti melihat daging setelah lapar selama 3 hari, nalarnya selalu membuatnya ragu-ragu. Pohon ini adalah pohon yang baik. Berlatih di sini membuat orang merasa segar dan kemajuan mereka sangat cepat. Pohon ini bisa disebut pohon spiritual. Buah dari pohon roh juga seharusnya merupakan buah roh, kan? Dia memandang pohon besar itu dan berpikir. Jika orang lain datang, mereka mungkin akan bersikap ambigu mengenai manfaat hutan ini untuk budidaya dan membuat penilaian yang tidak akurat, tetapi Xie Yuan memiliki data untuk mendukung pendapatnya. Dalam sekejap mata, beberapa baris angka muncul. Memotong kayu, 1107 per 10.000. Baju besi tingkat kedua, 208 per 800. Latihan pemeliharaan kesehatan tingkat pertama, 296 per 1000. Xie Yuan melirik ke sekelilingnya dan melihat bahwa keterampilan pertamanya, menebang kayu, telah mengalami kemajuan dengan mantap, tetapi masih terlalu dini untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, jadi tidak banyak yang bisa dikatakan. Kemajuan pelatihan Iron Shirt, dengan dasar latihan pemeliharaan kesehatan, secara bertahap menjadi lebih cepat akhir-akhir ini. Khususnya di hutan ini, satu set Zhuanggong yang lengkap seringkali dapat meningkatkan kemajuan hingga 10 poin, sedangkan di halaman kecil di rumah, seringkali hanya 5 atau 6 poin, hampir 2 kali lipat selisihnya. Kemajuan latihan pemeliharaan kesehatan lebih lambat, lagi pula, ia adalah untuk memanaskan tenaga dalam, dan mutunya jelas lebih tinggi dari baju besi ini, jadi tidak dapat dicapai dengan tergesa-gesa. Namun dengan cara yang sama, jika Anda melakukan latihan pemeliharaan kesehatan di hutan ini, Anda akan membuat kemajuan lebih cepat daripada di rumah. Setelah mengamati ini, Xie Yuan akan tetap datang ke sini bahkan jika dia tidak sedang menebang kayu untuk mendapatkan uang untuk makanan dan obat-obatan. Saya sudah lama berpraktik di sini, dan yang saya rasakan hanya manfaatnya, tidak ada efek aneh lainnya. Ini cukup membuktikan bahwa ini memang pohon ajaib dengan khasiat istimewa. Lalu buah ini, mungkinkah merupakan harta karun legendaris dari surga dan bumi? Ketika kamu menemukan harta karun, jangan perlakukan itu sebagai racun. Xie Yuan tampak sedikit bersemangat dan tidak menyadari bahwa semak-semak di kejauhan bergerak pelan. Saya melakukan satu perbuatan baik setiap hari dan berlatih dengan tekun, jadi saya layak mendapatkan pahala ini. Apakah Anda biasanya menyantap makanan ini secara langsung atau dicampur dengan makanan lain? Xie Yuan mengendus 2 kali dan kembali sadar. Ia telah menentukan bahwa ini adalah buah rohani, tetapi tidak mudah untuk memakannya langsung di padang gurun. Mungkin Anda tidak akan keracunan, tetapi jika buahnya terlalu spiritual, Anda mungkin pingsan seperti dalam cerita setelah meminum tonik dan tidak sadarkan diri selama 7 hari 7 malam. Sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Belum lagi serigala, harimau, dan macan tutul. Kalaupun ada anjing liar yang datang, saya khawatir tidak akan ada tulang yang tersisa. Dia meletakkan buah spiritual itu di lengannya dan menarik kerah mantel katunnya, karena takut akan menghabiskan sebagian kekuatan spiritual buah itu. Aromanya begitu kuat, apakah akan menarik sesuatu? Kudengar beberapa hewan liar punya hidung yang sangat sensitif dan bisa mencium apa yang terjadi dari jarak puluhan kilometer. Saat Xie Yuan memikirkan hal ini, ia tiba-tiba merasa punggungnya menegang. Ia memutuskan untuk segera pergi selagi buah itu baru saja jatuh. Dia baru saja melangkah ketika kakinya berhenti. Karena ada bayangan hitam besar di tepi lapangan. Seekor beruang hitam besar berbaring di sana, menatap Xie Yuan dengan tenang. Tepatnya, dia menatap dada Xie Yuan. Tubuh Xie Yuan membeku. Beruang buta. Sial, mengapa seekor beruang keluar dari guanya di tengah musim dingin? Apakah karena buah ini juga? Ia langsung teringat harimau yang ada di sini sebelumnya. Zhu Dongming dan yang lainnya sudah berdiskusi cukup lama. Mengapa harimau itu bisa berbaring di sini tanpa masalah? Sekarang setelah saya pikirkan lagi, jelaslah bahwa dia sedang menjaga pohon spiritual ini, menunggu buahnya jatuh. Harimau itu terbunuh dan wilayah ini tak bertuan. Beruang buta ini datang mengikuti aromanya, jelas juga mengincar buahnya. Nah, Xie Yuan sekarang dapat 100% yakin bahwa buah ini pastilah sejenis harta karun alam. Intuisi dan naluri hewan jauh lebih akurat daripada manusia.
Berita buruknya adalah, bagaimana dia bisa mengalahkan beruang. 1 babi, 2 beruang, dan 3 harimau. Masyarakat pegunungan telah lama menyimpulkan bahwa di pegunungan ini, beruang lebih kuat daripada harimau. Terakhir kali mereka memburu harimau, itu juga tim pemburu plus Xie Yuan. Mereka melewati banyak rintangan sebelum akhirnya membunuh harimau itu, dan salah satu dari mereka terluka parah. Kali ini, Xie Yuan sendirian. Sialan, kenapa beruang ini tidak hibernasi? Ditatap oleh beruang itu, Xie Yuan merasakan keringat perlahan-lahan merembes keluar dari punggungnya. Jika bukan karena musim dingin, Xie Yuan tidak akan berani berjalan-jalan sendirian di pegunungan setiap hari. Di saat-saat seperti inilah, ketika semuanya tersembunyi, ia bisa bergerak bebas. Pada musim semi dan panas, ketika Zhu Dongming dan timnya pergi ke pegunungan, mereka biasanya bepergian secara berkelompok. Siapakah yang mengira bahwa beruang mengambil keputusan yang bertentangan dengan nalurinya, dan berhenti tidur untuk mencari buah? Hal ini juga secara tidak langsung menunjukkan kelangkaan buah ini. Buah ini merupakan harta karun dari pegunungan dan seringkali dikelilingi oleh binatang penjaga. Tidak ada monster di gunung dangkal ini. Harimau dan beruang hitam adalah penguasa di sini. Beruang hitam itu berbaring di sana, tak bergerak, menatap Xie Yuan dengan tenang, mata kecilnya bahkan menunjukkan sedikit kehati-hatian manusia. Dikombinasikan dengan ukurannya, ia jauh lebih besar daripada beruang hitam yang dibayangkannya, yang membuat Xie Yuan merasa sangat tertekan. Sial, mungkinkah itu mutan? Beruang itu tidak bergerak, dan Xie Yuan juga tidak berani bergerak, dan perlahan-lahan menjadi berkeringat. Apa maksudmu? Beruang juga main otak. Haruskah aku berbaring dan pura-pura mati? Atau haruskah aku merentangkan tangan dan kakiku lalu mengaum? Dengan begitu aku akan mati dengan lebih bermartabat. Ia segera memikirkan beberapa teknik yang dikabarkan dapat digunakan untuk menghadapi beruang, tetapi tak satu pun di antaranya tampak dapat diandalkan. Sambil memegang kapak di tangannya, Xie Yuan dengan erat menggenggam gagang kapak tulang harimau yang dibungkus kain, dan merasa sedikit lebih percaya diri. Kamu harus berjuang keras dan menemukan kesempatan yang tepat. Kalau kamu bisa membunuh harimau, kamu juga bisa membunuh beruang. Pada saat ini, beruang buta itu bergerak. Ia mengangkat hidungnya, mengendus, lalu memamerkan giginya pada Xie Yuan dan melangkah maju. Ia mengangkat kaki beruangnya yang besar, melangkah 1 langkah, 2 langkah, semakin cepat dan semakin cepat, tubuhnya yang besar dan gemuk bergetar, seperti segunung daging, menyerbu ke arah Xie Yuan. Bab 29. Rumput. Melihat raksasa itu menerjang ke arahnya, Xie Yuan merasakan bulu kuduknya berdiri. Pria sebesar itu, mengapa dia bisa berlari begitu cepat? Lahan terbuka yang dinaungi pepohonan ini cukup luas. Xie Yuan berada sekitar 20 hingga 30 meter dari tepi hutan. Sudah pasti sudah terlambat baginya untuk berlari ke dalam hutan. Lagi pula, balapan dengan beruang hitam di hutan jelas bukan keputusan yang bijaksana. Melihat beruang hitam itu mendekat dengan cepat, air liurnya sudah mengalir dari sudut mulutnya yang berdarah. Xie Yuan mencengkeram kapaknya erat-erat dan menggertakkan giginya. Lalu ia berbalik dan berlari mundur, berlari ke arah batang pohon besar, yang begitu rimbunnya, hingga butuh beberapa orang untuk memeluknya. Momentum beruang hitam yang berlari ke arahnya hampir setara dengan momentum kereta kuda yang berderap kencang. Xie Yuan bukanlah orang bodoh dan tidak ingin bertarung langsung. Ia tidak dapat melarikan diri dengan berlari, jadi ia berlari ke pohon besar yang tidak jauh di belakangnya dan mengikutinya dari belakang melalui pilar. Beruang hitam berlari sangat cepat, tetapi kelenturannya agak kurang, jadi mereka harus bermanuver terlebih dahulu dan kemudian menunggu kesempatan untuk menyerang. Xie Yuan, sambil memegang kapak, bergegas ke batang pohon dalam beberapa langkah dan kemudian menghindar. Hanya dalam beberapa langkah, beruang hitam itu sudah mendekat. Saat Xie Yuan menghindar, cakar beruang raksasa itu mencengkeram dan menyentuh pakaiannya hanya sejauh 1 kaki. Dengan suara keras, cakar beruang itu menghantam pohon. Pohon yang diameter tajuknya hampir 100 meter itu bergetar hebat, dan banyak daun hijau berguguran, membentuk hujan daun di lantai hutan. Beruang hitam itu melolong, memanfaatkan kesempatan untuk memperlambat lajunya, dan bersandar di balik pohon. Pada saat itu, sebuah kapak datang dari belakang. Mencacah. Melihat beruang hitam itu memang terhalang oleh pohon, Xie Yuan memperlambat lajunya dan menunggu kesempatan ini di balik pohon. Namun, ia tak berani terlalu dekat. Ia memegang ujung gagang kapak tulang harimau, mencondongkan tubuh ke depan, dan menebasnya, tetapi tidak mengenai bagian vitalnya, hanya mengiris bahu beruang hitam itu. Beruang hitam memiliki kulit dan daging yang tebal, jadi pukulan ini tidak fatal, tetapi posisi bahu memengaruhi fleksibilitasnya dalam berputar. Xie Yuan menyerang lalu lari, mencabut kapaknya, mengaduk awan darah, lalu berlari kembali. Mengaum. Beruang hitam itu meraung kesakitan, mundur selangkah, lalu menatap punggung Xie Yuan dengan mata merah dan menyerbu ke depan lagi. Kenapa beruang buta ini berlari lebih cepat? Sial. Xie Yuan mengumpat dalam hati.
Tindakan itu tampaknya tidak melukai beruang hitam itu dengan serius, tetapi malah membangkitkan rasa takutnya, sehingga ia berlari sangat cepat. Untungnya, Xie Yuan memilih medan perang yang tepat. Beruang hitam itu tidak dapat menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, otot-ototnya yang berkembang, dan kecepatannya yang luar biasa dalam garis lurus. Ia hanya dapat mengikuti Xie Yuan dan berputar di sekitar pohon besar, dan tidak dapat mengejarnya untuk sementara waktu. Namun, beruang hitam itu tidak dapat mengejar Xie Yuan, dan Xie Yuan pun tidak dapat menyingkirkan binatang buas itu. Ia bahkan tidak berani melambat, jika ia melambat 1 atau 2 langkah, cakar besar beruang hitam itu akan langsung mencengkeramnya. Melihat beruang hitam itu terpancing dan mengejarnya tanpa lelah dengan mata merah, mata Xie Yuan menjadi tajam. Ia menahan napas dan melesat maju. Pertama-tama ia berbalik dan bersembunyi di balik pohon, lalu berbalik dan mengayunkan kapaknya lagi. Setelah beruang buta itu bergegas keluar dari pohon, ia tidak menyangka kapak lain akan mengenainya. Ia hanya bisa mengaum dan menundukkan kepalanya. Dengan suara dentuman pelan, kapak Xie Yuan kembali mengenai bahu kiri depan beruang hitam itu. Meski lukanya tidak mengenai posisi yang sama, tetapi cedera pada sisi yang sama juga dapat memengaruhi pergerakannya. Xie Yuan masih menghunus kapaknya dan berjalan pergi, hanya meninggalkan jejak darah yang menetes dari kapaknya. Beruang hitam itu benar-benar murka dengan serangan terus-menerus itu dan menyerbu ke depan sambil mengaum, tetapi gerakannya memang jauh lebih lambat. Darah menetes dari bahu kirinya. Ia mencoba menopang dirinya sendiri dan berbelok ke kanan, mengikuti Xie Yuan berputar-putar, tetapi ia 3 poin lebih lambat dalam berbelok. Panggilan. Setelah berlari 1 putaran lagi, Xie Yuan terengah-engah. Melihat beruang hitam itu tidak mengikuti belokan, ia berbalik dengan kapak di kedua tangan dan melakukan trik yang sama lagi, dan kapak lain jatuh. Begitu beruang hitam itu menampakkan kepalanya, kapak itu kembali menghantamnya. Kali ini kapak itu mengenai punggungnya, menembus kulit dan lemaknya yang tebal, membuatnya meraung liar. Xie Yuan berbalik dan lari sambil berpikir dalam hati. Lagi pula, dia cuma binatang buas, tanpa otak. Aku sangat lelah, tapi aku masih bisa berlari sebentar. Untungnya, aku baru saja mencapai terobosan dan memiliki energi internal. Kekuatan fisikku jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa melewati beruang ini. Pertarungan dengan monster itu tidak berlangsung lama, tetapi detak jantung Xie Yuan sekeras genderang dan tak henti-hentinya. Saat itu, kekuatan fisiknya sudah sangat terkuras. Untungnya, beruang itu sudah terluka, dan kemenangan sudah di depan mata dengan beberapa pukulan lagi. Manfaat berlatih bela diri sangat jelas, dan tidak hanya tentang meningkatkan kekuatan fisik. Latihan-latihan sikap dasar tersebut mencakup teknik-teknik dasar footwork dan tinju, seperti pukulan dan tusukan lurus yang digunakan dalam sesi-sesi sparring sebelumnya, yang membutuhkan penerapan kekuatan yang presisi. Seni bela diri di dunia ini berfokus pada pertarungan praktis, bukan sekadar rutinitas yang rumit. Xie Yuan berlatih dengan tekun siang dan malam, dan di waktu lain ia tidak terlalu merasakannya, tetapi sekarang langkahnya jauh lebih fleksibel. Ia berlari mengelilingi pohon begitu lama tanpa tersandung akar, dan kecepatannya pun tidak lambat. Kalau saja dia tidak berlatih bela diri atau tidak membuat terobosan baru-baru ini, kemungkinan besar dia sudah mati di bawah cakar beruang hari ini, sekuat apapun kapaknya. Aku akan memberimu 1 lagi. Xie Yuan melihat beruang hitam terlempar ke sisi lain lagi, berbalik, mengambil napas, dan tiba-tiba menebasnya dengan kapak. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Beruang hitam itu menjulurkan kepalanya, cahaya merah berkelebat di matanya, dan ia benar-benar menamparkan kaki kanannya yang besar. Dengan suara keras, kaki beruang itu menghantam kapak itu. Xie Yuan hanya merasakan suatu kekuatan dahsyat datang ke arahnya, kapak itu terlempar secara horizontal, dan dia pun terhuyung. Dia tertegun sejenak. Beruang buta ini benar-benar telah belajar sesuatu. Apakah ini setan beruang hitam? Betapapun bodohnya binatang itu, toh ia bukanlah bos komputer, dan ia tidak akan mati karena bug. Beruang hitam itu juga terengah-engah, dan tiba-tiba berdiri, sambil mengeluarkan angin amis yang menjijikkan dari mulutnya yang berdarah. Xie Yuan berguling ke samping untuk menghindari tamparan beruang hitam, lalu merangkak ke sisi pohon dan akhirnya berdiri. Saat ia berbelok di tikungan, ia melihat beruang hitam itu terlatih-tatih dan tertinggal di belakang. Jantungnya hampir copot dari tenggorokannya. Untungnya aku memotong bahunya, sehingga mobilitasnya melemah. Kalau tidak, dia pasti celaka. Xie Yuan tidak berani berhenti dan berlari mengitari pohon. Ia melihat kapak di ruang terbuka di hutan, tetapi ia tidak berani keluar untuk mengambilnya. Ini bukan solusi. Aku bahkan tidak yakin bisa mengalahkannya kalau aku hanya membuang-buang energi. Beruang ini benar-benar gila. Kalau ada binatang lain yang terluka seperti ini, bukankah mereka sudah kabur sejak lama? Kenapa dia begitu gigih hanya karena buah yang pecah? Meskipun buahnya sudah pecah, Xie Yuan tidak berniat membuangnya. Itu adalah pilihan terakhir.
Jika benar-benar tidak berhasil, dia bisa membuang buah itu atau memakannya, tetapi dia merasa dia masih bisa menyelamatkannya sekarang. Setelah kita sampai di seberang sana, aku akan bergegas mengambil kapaknya. 2 kapak lagi dan beruang itu pasti akan hilang. Xie Yuan merenungkannya dan terus berlari mengitari pohon, mendengarkan setiap gerakan dengan telinganya yang tajam. Aneh. Mengapa sepertinya tidak ada suara yang menyala? Baru saat itulah Xie Yuan menyadari bahwa dia sudah lama tidak melihat beruang buta itu. Dengan bunyi, letupan, terdengar suara ranting patah dari atas. Xie Yuan tiba-tiba mendongak. Di cabang pertama pohon besar itu, beruang hitam mencengkeram batang pohon dengan keempat cakarnya, menatap Xie Yuan dengan sepasang mata merahnya. Kemudian, ia menendang dengan keempat cakarnya dan menerkam jatuh dari pohon dengan momentum seperti gunung yang runtuh. Rumput. Xie Yuan tidak pernah menyangka bahwa beruang hitam benar-benar akan memanjat pohon, dan dia agak lambat bereaksi. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan menerjang maju, nyaris menghindari tekanan beruang hitam yang duduk di tanah. Bumi seakan bergetar, dan beruang hitam itu pun pusing, tetapi dengan kulit dan dagingnya yang tebal, ia menggelengkan kepalanya dan berdiri. Pada saat ini, seekor beruang dan seorang pria berada di ruang terbuka, hanya berjarak beberapa kaki. Beruang hitam itu meraung liar dan menamparkan dengan cakarnya. Xie Yuan hendak bangkit, tetapi melihat ini, dia hanya bisa mendorong maju dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian mengeluarkan erangan teredam. Kakinya tergores oleh cakar. Xie Yuan merasakan sakit yang membakar di kakinya, dan darah sudah mengalir keluar. Jika bukan karena rompi besi dengan lapisan kulit kayu, kulitnya akan terkoyak. Tetapi dia tidak punya waktu untuk memeriksa, dia hanya menatap lurus ke depan dan tiba-tiba menerjang ke depan lagi ke tanah. Kapaknya ada tepat di depan Anda. Kena tangkap. Xie Yuan meraih kapak di tangannya dan berbalik untuk melihat bahwa beruang hitam telah menerkamnya. Dia mengumpulkan seluruh tenaganya dan berguling terus-menerus, menghindari serangan di saat kritis. Karena tidak dapat memikirkan hal lain, Xie Yuan menggertakkan giginya dan berdiri secepat mungkin, memegang kapak di kedua tangan dan menatap beruang hitam yang terengah-engah. 3 sumbu. Cahaya dingin melintas di hutan, menggambar garis putus-putus. Raungan beruang hitam itu mengguncang hutan dan kemudian segera menghilang. Kepala dan bahu kirinya hampir terpotong, hanya menyisakan lapisan daging yang menghubungkannya dengan tubuh. Melihat beruang hitam itu sama sekali tidak bergerak, Xie Yuan merasa lega. Tiba-tiba, ia tak mampu lagi bertahan dan terduduk di tanah. Sambil menopang dirinya sendiri di tanah dengan tangannya, Xie Yuan memperhatikan darah yang perlahan merembes keluar dari bawah beruang hitam besar itu, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia mengalahkan beruang sendirian. Aku menyentuh buah itu di dadaku, untung saja tidak hancur. Melihat beruang hitam besar di depannya, mulut Xie Yuan melebar. Beli 1, gratis 1. Aku nggak ngangka dapat kejutan sekeren ini hari ini. Bab 30. Melihat beruang hitam besar itu, Xie Yuan tidak bisa berhenti tersenyum. Sungguh panen yang luar biasa. Seekor beruang buta memiliki banyak harta, bahkan jika ia memiliki kulit beruang, keberanian, dan cakar. Terakhir kali, harimau dijual seharga 40 tael, dan beruang besar ini tidak jauh berbeda. 40 tael. Dia bisa membangun halaman kecil untuk dirinya sendiri, membeli beberapa pakaian, makan daging setiap hari dalam waktu lama, lalu minum sup obat dan bahkan mandi obat. 40 tael, orang-orang di desa pegunungan mungkin tidak dapat menabung sebanyak itu seumur hidup mereka. Xie Yuan membayangkan apa yang bisa dia lakukan, tetapi memutuskan untuk menyerah. Lupakan soal membangun rumah untuk saat ini. Rumah kayu bisa ditinggali setelah kebocoran diperbaiki. Tukarkan koin perak ini dengan makanan dan obat-obatan untuk meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Begitu Anda memiliki kemampuan, segalanya akan datang dengan sendirinya. Xie Yuan teringat pertarungan hidup dan mati antara manusia dan beruang, dan tiba-tiba merasa sedikit lega. Kalau mau melawan beruang langsung, orang biasa saja pasti tidak akan mampu, begitu pula pemula dalam seni bela diri. Setidaknya, kamu harus jadi seniman bela diri. Dia bertemu beruang itu secara tak terduga, dan berada dalam situasi yang amat berbahaya. Untungnya kali ini aku benar-benar harus berterima kasih pada diriku sendiri atas kecerdasanku yang cepat dan penilaian yang akurat, dan aku tidak berlarian dalam kepanikan. Kunci keberlangsungan hidup Xie Yuan selama ini adalah memanfaatkan kecanggungan beruang hitam dengan mengitari pohon, melukainya sedikit demi sedikit, dan menghancurkan fleksibilitasnya. Jika dipikir-pikir lagi, mungkin itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Meskipun masih ada beberapa kejutan pada akhirnya, Xie Yuan tetap tertawa terakhir berkat keberaniannya, usahanya yang putus asa, dan sedikit keberuntungan yang krusial, kapak itu tidak jauh dari tempat dia jatuh. Keberuntungan adalah hadiah terbaik bagi mereka yang bekerja keras. Xie Yuan memeriksa luka di kakinya dan menghela napas lega. Untungnya, tidak ada tulang yang patah. Hanya lecet ringan, tapi sangat parah. Kalau saja aku tidak memakai rompi besi, lukanya pasti jauh lebih parah.
Beruang hitam ini cukup pintar. Ia tahu cara menempati dataran tinggi, dan ia juga mampu belajar. Untuk seekor beruang, ia agak terlalu pintar. Dia lebih besar dari beruang hitam yang kubayangkan, hampir sebesar beruang coklat. Aku penasaran, apakah ini perbedaan spesies, atau apakah dia benar-benar akan menjadi roh. Dia ingin bertarung demi buah spiritual ini, dan jika dia bertarung, apakah dia benar-benar akan berubah menjadi monster. Lalu saya bertanya-tanya apa efek dari buah spiritual ini. Xie Yuan menyentuh buah di dadanya dan bersiap memakannya segera setelah dia kembali. Setelah beristirahat sejenak, dia mengatur napas dan berdiri dengan susah payah. Menatap beruang hitam besar di depannya, yang sebesar bukit, dan tampak lebih besar dari beruang coklat di kehidupan sebelumnya meskipun berwarna hitam, dia terdiam. Bagaimana aku bisa keluar? Kakiku sangat lemah. Aku harus kembali dan mencari bantuan, ya, satu-satunya yang bisa kutemukan adalah Zhu Dongming. Kita harus bergegas, harta karun besar ini seperti karnaval bagi hewan-hewan hutan. Ini pasti musim dingin, kalau tidak, pasti ada yang mencium aromanya dan datang ke sini sekarang. Baiklah, aku juga akan berjalan lebih cepat, untuk berjaga-jaga kalau ada makhluk lain yang tidak suka tidur datang. Xie Yuan merobek kain pakaian dalamnya, membalut kakinya, dan berjalan menuruni gunung dengan sedikit pincang. Saat hendak meninggalkan hutan, ia membungkuk dengan hati-hati dan mencium aroma buah itu untuk memastikan aromanya tidak terlalu memikat. Ia merapatkan dada dan berjalan menuju desa. Rumah Zhu Dongming. Zhu Dongming, Chen Yun dan Zhou Feng semuanya ada di dalam rumah, duduk di bangku kecil dan menghangatkan diri di sekitar kompor. Bahkan Wu Laoxi, meskipun belum sepenuhnya pulih, berbaring di kursi di sampingnya. Semua pemburu di desa Xiaoxi hadir hari ini. Zhou Feng menggosok tangannya, meletakkannya di depan kompor, dan mendesah. Tiang Cai ini sungguh pedas. Kamu bisa ambil 2 ikat nanti. Jangan khawatir, aku punya cukup kayu bakar sampai musim semi. Zhu Dongming melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Zhou Feng untuk tidak bersikap sopan. Zhou Feng berkata sambil menyeringai. Maafkan aku, saudara Zhu. Aku akan menangkapkanmu seekor kelinci di musim semi. Wu Laoxi bersenandung di kursi malas. Sudah berapa lama kamu buka usaha? Kenapa kamu masih menangkap kelinci untuk Lao Zhu? Saudara Wu, akhir-akhir ini kamu belum berhasil, kan? Bagaimana kalau kita duduk di sini dan memanggang anggur di dekat api unggun? Sekarang musim dingin, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Zhou Feng merentangkan tangannya. Setiap musim dingin, kami harus makan makanan simpanan, dan musim semi butuh waktu lama untuk tiba. Kami harus menunggu. Beruntungnya, kami mendapatkan panen besar tahun ini, kalau tidak, musim dingin ini akan sulit. Apa yang dibicarakan Chen Yun tentu saja adalah harimau. Semua orang mengangguk. Zhou Feng mengingat perburuan itu dan mendesah. Semua ini berkat Xie Yuan. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Aku penasaran apa yang dia lakukan akhir-akhir ini. Kudengar dia pergi ke kota Panlong untuk belajar seni bela diri. Kata Zhu Dongming. Belajar seni bela diri. Zhou Feng terkejut. Apakah kamu menggunakan uang dari Tiger untuk belajar seni bela diri? Zhu Dongming mengangguk. Hei, adikku Yuan, sepertinya dia belum menguasai triknya. Percuma belajar bela diri. Zhou Feng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Chen Yun dan Wu Laoxi juga merasa sedikit kasihan. Mereka sudah tidak muda lagi dan akrab dengan Zhu Dongming. Mereka telah melihat banyak orang seperti dia yang menabung dengan susah payah, tetapi menggunakannya untuk belajar bela diri dan melempar batu di atas air. Zhu Dongming memasukkan sepotong kayu bakar ke dalam tungku dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah mencoba membujuknya, tapi sia-sia. Kau harus menanggung akibatnya sendiri untuk mengerti. Beberapa orang mendesah dan menyesali kepolosan generasi muda. Bang bang bang. Terdengar ketukan di pintu. Zhu Dongming meletakkan penjepit, berdiri dan membuka pintu, lalu berkata dengan terkejut. Yuanzi, kenapa kamu di sini? Xie Yuan sedikit terengah-engah. Ia melihat keluar pintu dan melihat beberapa pemburu di sana. Ia tersenyum dan berkata, bagus sekali. Teman-teman, aku ada pekerjaan yang butuh bantuan kalian. Kerja apa? Beberapa orang menajamkan telinganya. Lagi pula, mereka tidak ada hubungannya, dan karena Xie Yuan menelepon mereka, mereka pun bersedia pindah. Aku bertemu beruang buta di hutan. Apa? Di mana? Bagaimana mungkin ada beruang di tengah musim dingin? Oh, apakah kamu menemukan gua beruang buta? Cepat, cepat, muatan besar datang. Tidak, muatan besar datang lagi. Xie Yuan melihat ekspresi gembira para pemburu yang menganggur dan tersenyum canggung. Tidak, aku sudah membunuhnya. Aku tidak bisa memindahkannya sendiri, jadi aku ingin meminta bantuan beberapa saudara. Aku akan membayar mereka. Beberapa orang terdiam, lalu sedikit kecewa. Membunuhnya saat hibernasi. Berani sekali kau. Oke, ayo kita pindahkan beruangnya. Tidak ada imbalannya.
Di mana dia? Namun, Zhu Dongming mengerutkan kening saat dia melihat noda darah samar di kaki Xie Yuan. Mengapa kamu masih terluka? Beruang itu cukup kuat berlari. Saya bertarung dengannya cukup lama dan hanya mengalami beberapa luka ringan. Lokasinya persis di tempat kami bertarung dengan harimau terakhir kali. Beberapa orang merasa ada yang tidak beres dan bertanya dengan heran. Katamu beruang itu sudah bangun. Mustahil. Beruang buta selalu tidur hari ini, dan kau sendirian. Wu Laozi tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi jelas dia tidak mempercayainya. Satu orang melawan beruang. Satu babi, dua beruang, dan tiga harimau. Sok tahu banget. Benarkah? Mayatnya masih di sana. Bantu aku memindahkannya, dan aku akan membayarmu. Ketika banyak orang melihat ini, mereka langsung skeptis. Mereka telah berjuang berdampingan dengan Xie Yuan dan tidak berpikir dia adalah orang yang membosankan yang hanya membual dan mempermainkan orang lain. Dan dia memang terluka. Apakah dia benar-benar lolos dari cakar beruang buta itu? Para pemburu kebingungan, tapi Zhu Dongming masih menatap dan bertanya. Yuanzi, apa kamu serius? Benarkah? Pergi saja dan lihat sendiri. Aku tidak mungkin bercanda soal ini. Zhu Dongming dan yang lainnya saling memandang. Apa yang harus dilakukan? Pergi memeriksanya. Tidak apa-apa, jadi tidak apa-apa untuk pergi dan melihatnya. Wu Laozi sedang beristirahat, sementara Zhu Dongming dan dua orang lainnya mengambil senjata mereka dan bersiap untuk melihat. Meski sulit dipercaya, anggap saja ini sebagai penghormatan kepada Xie Yuan karena telah menyelamatkan mereka terakhir kali. Zhou Feng bertanya setengah bercanda. Kakak Yuan, bagaimana caramu mengalahkan beruang itu sendirian? Saya baru saja berlatih bela diri dan telah membuat beberapa kemajuan, jadi saya cukup beruntung bisa memenangkan pertarungan ini. Xie Yuan berkata dengan serius. Zhou Feng mendesah. Latihan bela diri. Baiklah. Saudara Yuan, kalau tidak berhasil, kamu harus mentraktirku daging saat kamu kembali. Apakah Anda memilikinya atau tidak, silakan. Setelah setengah hari, hari mulai gelap. Raungan bernada tinggi bergema di seluruh desa Xiaoxi. Ya ampun, teman-teman. Saudaraku Yuan telah membunuh beruang buta lagi. Keributan terjadi di desa, dan banyak penduduk desa berkumpul di sekitarnya. Xie Yuan membungkuk kepada semua orang. Semuanya, pergilah. Aku hanya kebetulan ada di sini. Itu juga berkat kakak Zhu dan yang lainnya yang telah membantuku. Dia mengedipkan mata, dan Zhu Dongming mengerti dan berkata. Kami bekerja sama untuk mengalahkan beruang itu, tapi Yuanzi yang paling berkontribusi. Yuanzi, ada apa denganmu? Memburu harimau dan memukuli beruang. Apa kau masih Yuanzi yang kurus? Ya, Yuanzi tampaknya seperti orang yang benar-benar berbeda. Yaitu, Xie Yuan tidak tahan mendengar ini, menyeka keringatnya yang tidak ada, dan berkata cepat. Semoga semua orang tahu, saya baru-baru ini belajar seni bela diri di kota Panlong dan telah membuat beberapa kemajuan, itulah sebabnya ada perubahan seperti itu. Apa maksudmu dengan orang yang berbeda? Aku masih Yuanzi yang sama. Jangan bicara omong kosong. Belajar seni bela diri. Apakah Anda benar-benar menjadi terkenal? Penduduk desa agak terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk berkata. Yuanzi, apakah kamu seorang master prajurit? Yuanzi adalah seorang master prajurit. Kabar menyebar dari 1 orang ke 10 orang, dan dari 10 ke 100 orang. Sekalipun Xie Yuan berusaha sekuat tenaga menjelaskan, hasilnya tetap sia-sia. Semua orang mengira ia pejuang sejati. Cara penduduk desa memandangnya langsung berubah, dari memandangnya sebagai pemuda desa yang miskin menjadi memandangnya dengan sedikit rasa hormat. Apa itu seorang pejuang? Seorang pejuang adalah identitas yang identik dengan menjadi seorang master. Satu-satunya pejuang di desa kini menjadi pejabat tinggi di pemerintahan daerah. Adik laki-lakinya berkeliaran di desa seperti tiran, dan kepala desa tak berani bicara sepatah kata pun. Sekarang, anak dari keluarga Xie juga akan kembali. Setelah kerumunan bubar, Xie Yuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Melihat beberapa pemburu menatapnya, ia mendesah. Aku belum menjadi seorang pejuang. Saya bisa melihatnya. Zhu Dongming mengangguk dengan ekspresi rumit. Tapi itu hampir sampai. Zhou Feng membuka mulutnya lebar-lebar. Saudara Yuan, mempelajari seni bela diri. Apakah benar-benar berguna? Xie Yuan memandang Zhu Dongming. Saudara Zhu, tolong bantu aku menangani beruang buta ini. Aku akan memberimu uang nanti. Perak. Zhu Dongming dan yang lainnya terkejut dan segera menggelengkan kepala. Memindahkan beruang mati tidak memerlukan biaya apapun. Tidak apa-apa, Saudara Zhu, bantu aku menjualnya dulu, dan kita bicarakan imbalannya nanti. Lagi pula, aku mungkin butuh bantuanmu untuk hal lain nanti. Xie Yuan mengatakannya. Hari ini, melihat beberapa pemburu menganggur, sementara dia sibuk berlatih, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkin,
dia bisa menghemat waktu untuk berlatih dan menghasilkan uang pada saat yang sama. Zhu Dongming tersentuh melihat Xie Yuan begitu mempercayainya. Baiklah, Yuanzi, aku akan menjualnya kepadamu dengan harga tinggi. Jangan khawatir, aku akan menghitung tagihannya dengan jelas untukmu. Saudara Zhu, jangan bicarakan ini. Xie Yuan mengatakan sesuatu yang dimengerti semua orang. Setelah menangani semua ini, Xie Yuan mengucapkan beberapa patah kata kepada Suster Lan Hua, mengatakan bahwa dia baik-baik saja, lalu kembali ke rumah dan mengunci semua pintu halaman dan rumah. Lalu, di bawah sinar bulan, dia mengeluarkan buah hijau subur itu dan memandanginya di tangannya. Yang lain hanya mengira dia mendapat banyak uang dengan berburu beruang, tetapi keuntungannya yang sebenarnya adalah ini. Hadiah yang jauh lebih besar daripada berburu beruang. Bersambung.